Bab 581, Krilin akan menikah. Kamu telah menerima petunjuk dari Whis, jadi kamu juga harus memahami gaya bertarung Whis. Walaupun menyerang adalah pertahanan terbaik, namun ketika berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kamu tidak bisa begitu saja menyerang musuh saat bertarung. Pertahanan yang tepat lebih penting. Xiaya berbicara dengan santai. Tidak apa-apa jika pertarungan 1 lawan 1, tetapi jika pertarungan 1 lawan banyak, maka pertahanan sangatlah penting. Pelatihan Mei Ling cukup komprehensif, namun ketika dia menghadapi musuh dengan level berbeda, dia masih perlu melakukan perubahan tertentu. Serangan dengan area luas terlihat sangat mendominasi dan menyegarkan, namun saat ia menghadapi musuh yang sangat kuat, mau tidak mau ia akan seperti kelinci yang jatuh ke tangan lawan. Yang perlu dilakukan Mei Ling selanjutnya adalah mengubah beberapa hal. Setelah pertempuran berakhir, 18 dan Mei Fei mendekati mereka, 18 menghela nafas dan berkata, kalian berdua sangat kuat, aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana kamu bertarung. Kekuatan 18 telah melampaui Zhangya, yang setara dengan melampaui Super Saiyan biasa, terlebih lagi karena stamina dan energinya yang tidak terbatas, dia bahkan dapat bersaing dengan Super Saiyan kekuatan penuh jika itu adalah pertarungan gesekan. Melihat hal tersebut, potensi android memang diberkati secara alami. Xiaya menatap wajah cantik 18 sebelum matanya beralih. Mengingat apa yang dia janjikan padanya sebelumnya, Xiaya berkata, Lazuli, sepertinya aku telah menemukan metode untuk membuatmu lebih kuat dengan cepat. Benar-benar, metode apa? 18 cukup tertarik padanya. Dia sekarang sangat tertarik untuk meningkatkan kekuatannya, terutama setelah melihat Xiaya dan Siling terus tumbuh lebih kuat. Dengarkan aku. Xiaya memandang 18 orang yang tidak sabar itu dan tersenyum. Dunia yang saya datangi kali ini seperti dunia Trunks yang baru saja berkembang hingga alur cerita planet Namek. Selanjutnya menurut sejarah, Android 17 dan 18 juga akan muncul di dunia itu yang akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjadi lebih kuat. Bagaimana? 18 agak ragu-ragu. Apa hubungan antara dia di dunia lain dan dia menjadi lebih kuat? Ini tentang Galactic World GT, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di dunia itu, setelah Earth 17 dan Hells 17 menyatu, ia menjadi Super 17, yang kekuatannya bisa menyaingi Super Saiyan 4. Dan Super Saiyan 4 setara dengan alam ilahi tingkat pertama. Xiaya menatap 18 dengan mata jernih, tapi apa yang dia katakan mengejutkan semua orang yang hadir. Xiaya hanya berbicara kepada mereka tentang pelatihannya di alam naga dan mencapai Dewa Super Saiyan sebelumnya, tetapi tidak memberitahu mereka secara detail tentang apa yang terjadi di dunia galaksi. 18 mengangkat alisnya yang indah. Maksudmu membiarkanku menyatu dengan aku dari dunia lain, tapi aku tidak tahu bagaimana 17 dunia itu menyatu. Saya sudah memikirkan hal ini. Supreme Kai memiliki sesuatu yang disebut anting potara. Setelah memakainya, dua orang yang berbeda dapat menyatu untuk waktu yang singkat, dan jika dewa memakainya, mereka akan menyatu sepenuhnya dan tidak dapat dipisahkan. Anda dan 18 orang di dunia lain adalah individu yang sama dari dunia yang berbeda, dan kepribadian Anda agak berbeda. Jika kami meminta Shenron membuat anting potara dengan fungsi yang lebih kuat, kemungkinan besar Anda dapat mencapai tujuan Anda untuk menjadi lebih kuat. Jika kedua 18 itu menyatu, karena keduanya 18, setelah fusi, dia akan menjadi Super 18, tapi pada akhirnya, seberapa kuat dia bisa menjadi dan apakah dia bisa mencapai level Super 17, Xiaya sendiri tidak yakin. Bagaimanapun, hukum dunia GT mungkin tidak berlaku di dunia saat ini. Apalagi kemunculan Super 17 di dunia GT kemungkinan besar hanya merupakan kasus khusus. Anting potara, setelah mendengarkannya, mata 18 bersinar dan bibirnya sedikit terbuka dan tertutup, berkilau dengan kilau yang berkilau. Xiaya, cepat berikan aku anting potara. 18 menyisir rambut pirang indahnya ke belakang, ekspresinya agak bersemangat. Dia percaya jika dia bisa menjadi lebih kuat, 18 orang dari dunia lain juga akan setuju. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang sama dan mengetahui isi hati masing-masing. Saat Anda kembali, Anda bisa mendapatkan bola naga kristal dari peluncuran. Mereka biasanya ditempatkan di Pulau Terapung. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memperkuat kemampuan bola naga kristal, sehingga kekuatan naga dewa akan semakin kuat. Sebelumnya, Crystal Dragon Ball diciptakan oleh Xiaya dengan kemampuan yang diberikan oleh Super Shenron. Kini sudah diberikan oleh Dewa Naga Zalama, sehingga ia memiliki kemampuan untuk membuat bola naga kristal menjadi lebih kuat. 18 mengangguk puas. Mei Ling melihat ke 18 dengan heran dan berkata, bahkan jika kamu benar-benar bergabung ke dalam Super 18, jangan berpikir kamu akan dapat segera mengejar kami. Saya tidak tahu, tapi saya pasti akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Mungkin aku benar-benar bisa menyusulmu. 18 menggelengkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Mei Ling. Sangat kuat, Mei Ling memandang dengan mata terbelalak. Di sebelahnya, Xiaya menggelengkan kepalanya dalam hati. Sudah pasti akan ada perbaikan, tapi jelas akan sulit mencapai keadaan mistik. Setelah itu, mereka tidak tinggal lebih lama lagi di planet terpencil tersebut, dan segera berteleportasi kembali ke planet Hongshan. Ketika batas waktu setengah jam tiba, Mei Ling kembali terpecah menjadi Siling dan Miers. Pada saat ini, 18 telah membawa bola naga kristal transparan seukuran 7 kepalan tangan dari Pulau Terapung.
Meletakkan bola naga kristal di atas meja, 18 berpura-pura tenang sambil berkata, sekarang kamu dapat meningkatkan bola naga. Siaya melihat ke-18 yang suaranya sedikit bergetar. Kenapa dia gugup? Dia mengangguk dan berkata, meningkatkan bola naga adalah proyek yang menghabiskan energi. Kalian semua mundur sedikit. Pada saat dia membuat ulang bola naga bintang hitam, itu hampir membunuhnya. Mendengar kata-katanya, Siling dan gadis-gadis lainnya kembali ke sudut ruang tamu. Mata indah mereka memperhatikan dengan tatapan serius. Siaya melirik mereka beberapa kali, lalu matanya tertuju pada 7 bola naga kecil di atas meja, dan kemudian dia mulai mengaktifkan kekuatan Dewa Naga di tubuhnya. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya kemasan memenuhi ruangan. Bola naga kristal berkedip-kedip saat mereka meningkatkan diri dengan energi eksternal. Dibandingkan dengan saat dia mengupgrade bola naga bintang hitam, Siaya sekarang jauh lebih kuat, ditambah bola naga kristal awalnya adalah sesuatu yang dia ciptakan dan kompatibilitasnya dengan bola tersebut jauh lebih baik. Jadi peningkatan bola naga kristal berjalan sangat lancar, dan kekuatan bola naga mulai meningkat dengan cepat, yang secara langsung tercermin dari ukurannya. Bola naga terus bertambah besar dan gambar naga yang samar-samar muncul. Ketika mereka tumbuh menjadi seukuran bola kaki, dengan gedebuk bola naga bundar itu berguling dari meja dan jatuh. Siaya menyeka keringat di dahinya, mengambil handuk dari Siling dan menyekanya. Selesai, kemampuan bola naga kristal telah ditingkatkan hingga batasnya. Siling menyodok bola naga kristal bundar dan mengambil satu di tangannya dan menimbangnya, ukurannya sama dengan bola naga planet Namek, tapi jauh lebih berat. Bahan baku kristal Dragon Balls merupakan pohon induk kehidupan keluarga Universe 6 Lavuli. Ini adalah bahan ajaib yang dekat dengan alam dalam arti sebenarnya. Bola naga yang dibuat darinya juga dekat dengan alam sampai batas tertentu, jadi efek sampingnya akan sedikit berkurang. Dia menyerahkan bola naga baru kepada 18 dan berkata, Lazuli, simpanlah bola naga ini bersamamu untuk saat ini, dan setelah beberapa saat, gunakan itu untuk membuat permintaan untuk membuat anting potara yang lebih kuat. Dengan sedikit anggukan, 18 dengan hati-hati menyingkirkan bola naga. Karena aliran waktu di dunia lain berbeda, hanya 9 hari yang berlalu di sini dibandingkan dengan 1 tahun di sana, jadi mereka perlu menunggu setidaknya 20 hari sebelum android di dunia lain bangun. Ngomong-ngomong, selama ini, semua orang harus pergi ke bumi saat Anda punya waktu. Saat kamu pergi, Bulma mengirim pesan yang mengatakan bahwa Krilin akan menikah dengan Husky dan mengundang kami untuk pergi ke pesta pernikahan tersebut. Kali ini, Laun, yang telah melepas syalnya dan mengenakan pakaian kasual, berbicara sambil tersenyum. Krilin akan menikah dan istrinya Husky yang selama ini tinggal di Kame House. Siaya terkejut ketika mendengar berita itu, dan kemudian melihat ke-18 dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia membawa 18 ke planet Hongshan. Ia mengira Krilin tidak akan bisa menikah, namun siapa sangka Krilin akan menikah dengan Husky yang berambut pirang. Waktu pernikahannya juga hampir sama, kata Siaya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ada apa? Kenapa kamu menatapku? 18 mengangkat alisnya yang indah. Tidak apa, karena Krilin akan menikah, ayo pergi dan melihatnya. Kita juga bisa bertemu teman lama, dan Lazuli, kamu juga bisa pergi dan bertemu 16 dan 17. Mereka telah membangun sebuah peternakan dan seharusnya menjalani kehidupan yang cukup nyaman. Aku akan pergi mencarinya ketika aku punya waktu. Ada sedikit nostalgia di mata 18 tahun. Apa, Krilin? Si botak kecil itu akan menikah, bukankah dia seorang biksu? Teriak Miers, ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Saat itulah dia masih muda, sejak dia meninggalkan kuil Orin dan menjadi murid guru Rossi, dia bukan lagi seorang biksu. Siaya menatap kosong pada Miers. Betapapun tua dia tetap bertingkah seperti anak kecil. Terlebih lagi, jika bukan karena pengaruhnya dan orang lain, Lazulilah yang akan menikahi Krilin. Siling membuka mulutnya dan berkata dengan heran, Husky adalah gadis yang tinggal bersama Krilin dan yang lainnya, kan? Pantas saja Krilin tinggal di Kame House dan tidak pergi. Ternyata dia ingin menghabiskan waktu bersamanya, hati biksu kecil itu tidak murni. Mendekat ke sisi peluncuran, dia berbisik padanya, peluncuran, jadi kakakmu sudah lama memikirkannya. Laun tersenyum, Husky mirip dengan saya. Kami tidak memiliki hubungan darah. Petik 2, petik 2. Bu, aku akan ke bumi untuk menghadiri pernikahan. Itu tempat yang menyenangkan. Xiang dan Sili tidak ada di planet Hongshan, jadi ini sangat membosankan. Mei Fei juga mengungkapkan ketertarikannya pada dunia bumi yang menakjubkan. Kalau begitu kita akan berangkat ke bumi besok dan bersenang-senang selama beberapa hari ke depan. Siaya melambaikan tangannya dan mengumumkan dengan suara nyaring. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Langit biru kelabu diselimuti kesunyian malam. Villa Siaya memiliki banyak kamar, jadi semua orang tinggal di rumahnya. Bab 582, Kota Goku. Hari berikutnya, matahari terbit di timur dan semua makhluk hidup terbangun. Mereka semua bangun pagi-pagi, mandi, lalu mengemasi barang bawaannya setelah sarapan. Mereka memasukkan semua barang ekstra ke dalam kapsul Hoi Poi, mengunci pintu villa, dan memerintahkan orang saya berkeliling untuk menjaga villa. Apakah kamu sudah membawa kunci villa di bumi? Mereka memiliki sebuah villa di semenanjung tidak jauh dari Kame House yang biasanya dirawat oleh Tides atau karyawan Kapsul Corporation. Aku memahaminya. Laun, mengenakan celemek keren, mengeluarkan seikat kunci dari tas.
Siaya mengangguk sebagai tanda terima, melihat wajah semua orang yang tersenyum, lalu menggunakan transmisi instan untuk berteleportasi ke bumi. Bumi, sebuah villa yang menghadap ke pulau. Di sini seperti musim semi sepanjang tahun. Iklimnya menyenangkan dan bunga-bunga indah bermekaran sepanjang tahun. Bunga-bunga berwarna cerah bergerombol di lereng gunung dan terdengar gemericik aliran sungai. Tinggal di sini cukup nyaman dan menyegarkan. Karena menghadap ke laut, saat angin laut bertiup, gemerlap lautan yang terbentang sejauh mata memandang tampak indah. Saat itu, Siaya memilih villa di sini karena pemandangannya. Membuka pintu, meski sudah lama tidak ke sini, ruangan itu tidak ada setitik debu pun di dalamnya. Selain karyawan Kapsul Corporation yang sesekali datang untuk merapikannya, juga terdapat beberapa robot otomatis berbentuk bulat di dalam ruangan yang kontribusinya tidak bisa diabaikan. Mereka dihidupkan, sehingga mereka akan secara otomatis merapikannya dan menemukan perangkat pengisi dayanya sendiri ketika kehabisan daya. Untungnya, perbedaan waktu antara kedua planet ini tidak terlalu besar, jika tidak maka akan sangat mengganggu. Tidak tidur dan istirahat bukanlah apa-apa bagi Siaya, tetapi perbedaan waktunya tepat, sehingga menghemat banyak masalah. Beristirahat di kamar sebentar, dia mengetahui tentang beberapa kejadian baru-baru ini di bumi dari TV, dan kemudian beralih ke 18, yang membantu Laon dengan pekerjaan rumah. Lazuli, masih ada beberapa hari sebelum pernikahan Krilin. Anda bisa mencari anak berusia 16 dan 17 tahun dan berkumpul dengan mereka sambil memberitahu mereka tentang pernikahan Krilin. Adapun apakah mereka akan datang ke pesta pernikahan, itu urusan mereka. Dia menduga mereka mungkin tidak akan datang. Oke, aku akan kembali saat makan malam. Jangan khawatir, tidak apa-apa untuk tinggal beberapa hari lagi. Tidak apa-apa kalau aku pergi melihatnya saja, tidak perlu bermalam di sana. 18 meletakkan peralatan di tangannya dan berkata dengan serius. Siaya tertegun beberapa saat, lalu tersenyum dan melambai padanya. Gadis kecil ini, dia jelas adalah saudara kembarnya, mengapa dia begitu acuh terhadap adik laki-lakinya yang berusia 17 tahun. Pada saat ini, TV menayangkan episode berbagai turnamen seni bela diri dari tahun-tahun sebelumnya dan 18 orang yang penasaran melihat lagi. Ngomong-ngomong, turnamen seni bela diri dunia ke-26 di bumi baru saja berakhir setahun yang lalu. Yang berikutnya akan terjadi dalam 2 tahun. Saya dengar sang juara akan menerima banyak uang penghargaan. 18 berkata sambil tenggelam dalam pikirannya, merasa sedikit menyesal. Dia tampaknya tertarik dengan uang penghargaan. Siaya memandangnya dan tiba-tiba teringat bahwa 18 dalam karya aslinya memiliki keinginan yang tidak biasa terhadap uang, jadi dia mengeluarkan beberapa kartu dari sakunya dan membagikannya kepada Siling, Miers, 18, Laon dan Mei Fei. Ini dari saham Kapsul Corporation. Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Berikan padaku. Mei Fei mengambil kartu itu dan lari sambil tersenyum sementara Laon tersenyum dan menyimpan kartu itu. Hanya 18 orang yang tampak cuek, dan tidak berusaha mengambilnya. Jika saya tidak mendapatkannya sendiri, saya tidak terbiasa membelanjakannya. Sikapnya cukup sombong, dalam hati Siaya merasa itu lucu. Jadi, dia memaksakan kartu itu ke tangannya. Ini adalah hadiahmu karena telah menjaga planet Hongshan begitu lama. 18 tercengang beberapa saat, lalu mengambil kartu itu dari Siaya dan menyimpannya diam-diam. Aku akan mencari 17 dan 16 sekarang, tapi menurutku kemungkinan besar mereka tidak akan datang ke pesta pernikahan, kata 18 dengan suara lembut, lalu membubung ke langit dan melesat melintasi kehampaan seperti anak panah, dan segera berubah menjadi titik cahaya dan menghilang di kejauhan. Bukankah karakter Lazuli sedikit melelahkan? Siaya berbalik dan bertanya. Apa maksudmu? Peluncuran berambut biru tidak begitu mengerti. Dia seorang tsundere, saat ini, Miers berjalan sambil menyeret sandalnya, menyerahkan beberapa makanan ringan, dan mulai makan. Siaya, aku akan pergi menemui Bulma bersama Miers, kamu mau ikut? Siling membersihkan kamar dan berjalan sambil secara alami mengambil makanan ringan dari Miers. Ayo pergi bersama. Setelah mengatakan itu, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Laon dan kemudian terbang menuju rumah Goku. Sambil memegang alat pembersih, Laon melambai ke arah tempat Siaya dan yang lainnya pergi di luar villa. Tiba-tiba, dia bersin dan rambutnya berubah warna menjadi kemasan. Ekspresi Laon yang berambut pirang menjadi galak, dan dia membuang peralatan di tangannya dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, "Cih, sekali lagi bersihkan aku. Aku bukan pembantu." Dia memutar mata hitamnya dan hendak menyelinap pergi. Saat ini, Mei Fei berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengitarinya beberapa kali. Peluncuran bibi yang sengit, jika kamu melarikan diri, kamu akan mendapat masalah saat ayah kembali. Ekspresi Laon yang berambut pirang berubah kaku, dan tiba-tiba merasa sedih, seluruh tubuhnya terasa lemas. Ini benar-benar nasib buruk selama 8 masa hidup. Gunung palsu, rumah Goku. Ketika Siaya dan yang lainnya tiba, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemandangan di bawah gunung palsu telah berubah total. Di kedua sisi gunung yang terhalang oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal, sebuah tanah datar yang luas digali secara artifisial sebesar desa, dan bangunan di atasnya semuanya dibangun dengan gaya kuno. Bangunan-bangunan tersebut merupakan pusat seni bela diri yang masing-masing memiliki arena terbuka di dalamnya. Apa yang terjadi dengan pusat seni bela diri di bawah gunung ini? Siling bertanya setelah melihat Bulma.
Pusat seni bela diri ini dibangun setelah ibu kota seni bela diri berkonsultasi dengan Goku. Para seniman bela diri yang turun dari Menara Korin bertindak sebagai instruktur. Saat ini, Goku adalah kepala instruktur di sana. Bagaimana Kakarot bisa menerima pengaturan seperti itu? Itu akan mempengaruhi pelatihannya sendiri. Siaya mengerutkan kening. Bulma berkata, bukan seperti itu. Di pusat pencaksilat, instruktur biasanya bertugas mengajar. Goku hanya menyisihkan 1 hari dalam sebulan untuk memberi mereka petunjuk, dan sisanya untuk pelatihannya sendiri. Jadi inilah masalahnya. Ibu kota seni bela diri sebenarnya menggunakan otak mereka. Hihi, kamu tidak tahu kalau beberapa kota di dekat Gunung Palsu kini telah bergabung membentuk kota Goku, dan ada juga kota Krilin dan kota Yamcha, ada total 9 kota seperti itu di bumi, dan tingkat kemakmurannya adalah kurang lebih sama dengan 4 kota metropolitan besar di utara, selatan, timur, barat. Saat menyinggung perubahan yang terjadi di bumi beberapa tahun terakhir, Bulma sangat senang. Saat ini, Goku bisa dibilang sukses dan terkenal. Sebagai kepala instruktur dan wali kota kehormatan kota Goku, dan dengan dividen dari Capsule Corporation, keluarganya hidup dengan sangat nyaman. Siaya terdiam. Goku dengan otak sel tunggalnya telah hidup dengan cukup baik. Pokoknya, kalian akhirnya sampai di bumi. Saya pergi ke planet Hongshan bersama Goku beberapa kali dan tidak pernah melihat Anda. Kupikir kali ini kamu akan melewatkan pernikahan Krilin. Bab 583, Banteng. Kami pergi berlatih di luar, jadi kami tidak berada di planet Hongshan, kata Siling sambil berjalan ke dapur untuk membantu Bulma menyiapkan makan siang. Bulma terkejut dan berkata, saya sudah mendengarnya. Kalian sudah sangat kuat, tapi tetaplah berlatih. Sepertinya tidak banyak harapan bagi Goku untuk melampaui kalian. Kalian orang saya hanyalah melatih para maniak. Goku dan Vegeta juga sibuk berlatih setiap hari. Siling menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Memang benar orang saya terobsesi dengan latihan, namun jarang sekali menemukan orang seperti Goku dan Vegeta yang lupa makan dan tidur. Jika dalam keadaan normal, Goku masih memiliki harapan untuk mengungguli Siling dan yang lainnya jika dia rajin berlatih, tapi Siling dan Miers tidak menganggur, terutama setelah berlatih di bawah bimbingan Whis selama bertahun-tahun, mereka telah jauh melampaui Goku dalam segala hal. Selain itu, dengan bimbingan Siaya dari samping, pelatihan mereka berjalan lancar. Sekitar setengah jam kemudian, Goku dan Gohan kembali dari pelatihan. Pakaian mereka compang camping dan sepertinya mereka baru saja melalui pertarungan sengit. Di samping mereka, ada 2 anak berumur kurang lebih 1 tahun mengambang, dan mereka sedang bermain satu sama lain. Mereka bisa terbang di usia yang sangat muda. Siaya terkejut. Kedua anak ini adalah anak bungsu Anda dan Kakarot. Jadi mereka kembar. Siling dengan hati-hati memandangi kedua anak kecil itu dan senyuman muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat bayangan Siang dan Sili ketika mereka masih kecil. Kakak laki-lakinya bernama Goten, dan adik perempuannya bernama Bula. Bulma dengan penuh kasih memeluk anak-anak itu. Begitu kedua bayi itu memasuki pelukan ibunya, mereka langsung menenangkan diri dan membuka mata mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Goten memiliki rambut hitam dan mata yang energik. Dia memiliki kemiripan yang mencolok dengan Goku ketika dia masih muda, sedangkan Bula sangat lincah dan memiliki rambut ungu muda seperti Bulma. Siaya memandang Goten dengan heran, dan bergumam, astaga, garis keturunan Saiyan akhirnya mengalahkan garis keturunan keluarga Bulma. Rambutnya ternyata berwarna hitam, dan hal ini cukup langka. Siaya, apa maksudmu dengan itu? Bulma meletakkan tangannya di pinggul dan berpura-pura marah. Siaya berkata, tapi apa yang saya katakan itu benar. Lihatlah Gohan, Trunks, dan Bula. Bukankah warna rambutnya mengikuti warna keluarga Anda? Hanya si kecil Goten yang memiliki rambut hitam. Bulma berpikir sejenak. Tampaknya benar. Kali ini, Goku berjalan mendekat dengan penuh semangat, seolah ingin bertukar petunjuk dengan Siaya. Siaya dengan cepat menghindarinya, Kakarot, aku khawatir tidak pantas melawanku, kekuatanku sudah jauh melampaui kekuatanmu. Goku berkata dengan serius, meski begitu, aku tetap ingin bertarung denganmu. Saya baru-baru ini memikirkan transformasi yang lebih kuat, namun sayangnya saya masih belum dapat mencapainya dengan kekuatan saya saat ini. Kekuatan Gohan dan Vegeta tidak cukup untuk merangsangku untuk menerobos, jadi kupikir aku mungkin bisa menerobos jika aku melawanmu beberapa kali. Dia sudah memikirkan transformasi Super Saiyan 3 secepat ini. Mata Siaya menoleh, dia sudah tahu bahwa Goku kemungkinan besar ingin menerobos Super Saiyan 3. Dari sudut pandang Siaya saat ini, Super Saiyan 3 tidak diragukan lagi merupakan arah transformasi yang salah, tetapi bagi Goku, itu juga bisa memberinya kekuatan yang kuat. Goku belum dilatih di dunia nyata, jadi tidak ada cara untuk langsung melewati tahap Super Saiyan 3 dan masuk ke alam mistik seperti Siling dan Miers. Dibatasi oleh pandangannya, Goku hanya dapat melanjutkan jalur Super Saiyan 2, dia pertama-tama akan mencapai Super Saiyan 3 dan kemudian memperbaiki kesalahannya dan mencapai level yang lebih tinggi. Namun, Siaya tidak mau membuang waktu untuk melatih Goku. Beberapa pengalaman yang dialami Goku secara pribadi akan meninggalkan kesan yang lebih dalam. Dengan bijaksana menolak ajakan Goku untuk bertarung, dia meninggalkan Goku sendirian di sana sambil menghela nafas. Siaya tiba di sisi Gohan dan mengangguk sedikit saat melihat Gohan. Setelah anak ini berhasil menembus Super Saiyan 2 bersama Siang, dia jelas menjadi lebih kuat. Lumayan, pada dasarnya kamu sudah menguasai kekuatan Super Saiyan 2.
Langkah selanjutnya adalah meredam kekuatan tubuh Anda. Karena transformasi Super Saiyan 2 jauh lebih sombong daripada Super Saiyan 1, maka dibutuhkan tubuh yang lebih kuat untuk menahan kekuatan itu. Bagi Goku dan orang lain yang belum memahami realem, kekuatan penuh Super Saiyan 2 tidak mungkin dicapai, jadi jalan untuk menjadi lebih kuat jauh lebih sulit dan sulit. Jalan ini tidak stabil seperti yang dilalui Xiaya dan yang lainnya. Jalannya hanya akan semakin sempit jika mereka terus berjalan di atasnya, lagi pula tubuh fisik tidak dapat diperkuat tanpa batas. Gohan mendengarkan dengan serius ajaran Xiaya. Dia telah mengunjungi planet Hongshan berkali-kali, jadi dia tahu bahwa orang di depannya jauh lebih kuat daripada ayahnya. Xiaya, kamu tidak bisa memihak satu sama lain, tolong beri aku petunjuk juga. Goku melompat lagi. Xiaya memutar matanya dan dengan marah berkata kepada Goku, kamu harus memikirkan tentang latihanmu sendiri. Jalan yang Anda ambil adalah yang paling cocok untuk Anda. Lagi pula, kamu bukanlah orang lain. Apa yang kamu katakan masuk akal. Goku menggaruk kepalanya setuju, tapi bisa merasakan ada yang salah dengan kalimat ini. Miers menutup mulutnya dan terkekeh pelan, lalu berkata dengan suara rendah, Xiaya, kamu telah benar-benar menipu dia dengan kata-katamu dan Kakarot telah ditangkap. Xiaya dengan ringan meremas pinggang rampingnya dan berkata dengan wajah datar, di mana aku membodohinya, jalan Kakarot berbeda dari jalan kita. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Miers memutar mata indahnya ke arahnya dan berlari keluar. Di dalam kamar, hanya Goku dan Xiaya yang tersisa mengobrol. Waktu berlalu, dan segera makan siang. Siling, Bulma, dan Miers telah menyiapkan banyak makanan. Saat semua makanan lezat tersaji, ruang makan tiba-tiba dipenuhi aroma yang menggugah selera. Mereka melahap makanan dengan penuh kenikmatan seperti hantu kelaparan yang terlahir kembali, dan tak lama kemudian makanan yang menumpuk di gunung pun musnah. Haha, aku kenyang. Goku menepuk perutnya dan bersandar di kursi. Dia makan porsi setidaknya 20 orang sendirian. Jika dia tidak memiliki dana dan gaji yang cukup dari ibu kota seni bela diri, makan seperti ini, bahkan orang kaya pun akan menjadi miskin karena makan. Makanan di bumi memang jauh lebih enak. Xiaya juga setuju. Meskipun teknik memasak planet Hongshan telah sepenuhnya mengasimilasi keterampilan kuliner bumi, masih terdapat perbedaan dalam bahan-bahannya. Saat ini, Goten dan Bula juga sedang makan dengan sangat gembira, melayang di udara seperti lebah dan terbang dalam bentuk V. Namun kecelakaan selalu terjadi pada saat seperti itu. Bang, kedua anak itu bertabrakan, mulut kecil mereka menjadi datar, dan mereka mulai menangis dengan keras. Bulma buru-buru berjalan mendekat dan memeluk anak-anak itu untuk menghibur mereka. Tidak apa-apa, jangan menangis, jangan menangis. Setelah menghibur mereka beberapa saat, Goten dan Bula kembali tertawa. Hah, aura barusan tampak sedikit berbeda. Mata tajam Xiaya berubah sedikit tegang. Melihat Miers dan yang lainnya, dia menemukan bahwa mereka juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Lalu dia berteriak kepada Bulma, Bulma, bawa anak-anak kemari dan tunjukkan padaku. Apa yang salah? Bulma sedikit bingung, tapi mengabaikan anak-anak itu. Itu Bula. Xiaya berkata dengan suara yang dalam, Bulma, ketika suasana hati Bula berfluktuasi, apakah dia menjadi sangat kejam dan bahkan kehilangan akal sehatnya? Bab 584, Pernikahan Krilin. Bulma berpikir sejenak dan mengangguk. Benar, kami pikir itu normal bagi seorang Saiyan. Lagi pula, Goku mengatakan bahwa dia juga memiliki kepribadian yang kejam sebelum dia kehilangan ingatannya ketika dia masih kecil. Kenapa? Apa masalahnya? Bulma bertanya, sedikit gugup. Xiaya tidak berkata apa-apa, malah bertanya pada Siling dan yang lainnya, bagaimana menurutmu? Mirip dengan Mei Fei saat dia masih kecil, tapi tidak sekuat Mei Fei. Jika dia melakukan kekerasan seperti itu hanya ketika suasana hatinya sedang naik turun, itu tidak menjadi masalah. Mengangguk sedikit, Xiaya berkata kepada Bulma dan Goku, kalau tidak salah, Bula memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan Super Saiyan legendaris, tetapi juga berbeda dengan Super Saiyan legendaris. Tampaknya itu adalah kebangkitan yang didapat. Jika dia perlahan-lahan belajar mengendalikan emosinya dan memperkuat kemauannya, dia tidak akan lepas kendali. Situasi Bula sangat mirip dengan Mei Fei ketika dia masih kecil, tapi juga berbeda. Mei Fei terlahir sebagai Super Saiyan legendaris, sedangkan Bula jelas jauh lebih lemah. Ia bahkan tidak bisa dikatakan sebagai Super Saiyan legendaris. Hanya ketika suasana hatinya berfluktuasi tajam barulah dia akan mengeluarkan sebagian dari kekuatan menakutkan itu. Berbicara tentang Bula yang kehilangan rasionalitasnya ketika suasana hatinya berfluktuasi, Xiaya ingat bahwa dia sepertinya pernah melihatnya di beberapa manga penggemar. Apakah dia akan baik-baik saja? Goku bertanya dengan sungguh-sungguh. Ketika dia melihat Bula kehilangan kendali sebelumnya, dia mengira sebagai seorang anak dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana yang dia kira. Tidak apa-apa, situasi Bula sangat mirip dengan Mei Fei ketika dia masih kecil. Jika dia bisa mengendalikan kekuatannya, dia mungkin akan lebih kuat darimu di masa depan. Dia seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk menjadi Super Saiyan. Harus dikatakan bahwa ini juga merupakan semacam peluang. Goku merasa lega, untung dia baik-baik saja. Tapi sebelum Bula bisa mengendalikan kekuatannya, jika dia kehilangan kendali, ancamannya akan terlalu besar. Bagaimana kalau Bula sudah besar nanti, biarkan dia tinggal bersama Mei Fei untuk jangka waktu tertentu.
Tubuh Mei Fei mengandung energi Super Saiyan legendaris yang dapat membantu pertumbuhannya. Kamu baru saja menyebutkan Super Saiyan legendaris. Apakah itu kondisi transformasi Mei Fei selama permainan Cell? Goku mengingat transformasi Mei Fei yang dia lihat di Cell Games 2 tahun lalu. Rambut berwarna hijau dan energinya lebih mendominasi dibandingkan Super Saiyan. Ya, kekuatan Super Saiyan legendaris jauh lebih mendominasi daripada Super Saiyan, jadi tidak mudah untuk dikendalikan. Jadi seperti itu, status Super Saiyan 1 Mei Fei hampir sama dengan status Super Saiyan 2 saya. Benar saja, ini adalah transformasi yang sangat kuat. Mengetahui putrinya baik-baik saja, Goku berkata dengan bercanda. Saya tidak menyangka Bula mirip dengan Mei Fei. Meskipun bukan Super Saiyan legendaris, ia memiliki potensi yang luar biasa. Mungkin dia bisa menjadi pejuang wanita yang kuat di masa depan. Dibandingkan dengan laki-laki Saiyan, jumlah prajurit perempuan terlalu sedikit. Xiaya dan yang lainnya tinggal di rumah Goku untuk waktu yang lama, lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, Siling berbicara sambil menghela nafas. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan seperti ini telah menyebabkan komunitas Saiyan menjadi masyarakat yang sangat murni didominasi laki-laki, dan pada dasarnya semua laki-laki berada di medan perang. Selain itu, ketimpangan antar pasangan juga membuat keturunannya tidak banyak memiliki bakat yang menonjol. Mei Fei akan sangat senang jika mengetahui berita ini, kata Miers bersemangat. Tapi Bula masih muda, jika mereka ingin bermain bersama, mereka harus menunggu beberapa tahun. Menghadapi angin sepoi-sepoi, Xiaya berkata dengan tenang. Saat angin segar menerpa wajahnya, itu membuatnya sedikit geli. Sambil berbicara, mereka dengan cepat terbang keluar dari wilayah kota Goku. Saat ini ada 9 kota metropolitan yang diberi nama Z Warriors di bumi. Kota Goku hanyalah salah satunya. Ia memiliki wilayah yang luas dan teknologi canggih. Dibentuk oleh beberapa bekas kota, bercabang membentuk busur dengan gunung palsu sebagai pusatnya. Bersama-sama, kota 9 Z Warrior dan ibu kota seni bela diri di Tanah Suci Korin disebut Tanah Suci oleh penggemar seni bela diri di seluruh dunia. Di masa lalu, seseorang hanya bisa memasuki lookout melalui penilaian Korin. Kini lokasi penilaian tiba-tiba tersebar. Mereka juga memenuhi syarat untuk memasuki lookout melalui penilaian Goku dan yang lainnya, sehingga banyak ahli dari seluruh dunia berkumpul menuju beberapa Tanah Suci, dengan harapan mendapatkan bimbingan dari Goku dan yang lainnya. Budaya pencaksilat di bumi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga cukup dan jika terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka landasan pencaksilatnya akan semakin kokoh. Banyak yang sedikit membuat Mikle, bukan tidak mungkin bumi bisa lepas dari predikat planet tingkat rendah, meski kekuatan kelas atas di bumi sudah cukup kuat. Hari-hari damai berlalu hari demi hari, dan tak lama kemudian hari pernikahan Krilin pun tiba. Pernikahan Krilin tidak diadakan di kota Krilin, melainkan Kame House yang dipilih sebagai lokasinya. Karena reputasi Krilin saat ini cukup tinggi seperti halnya selebriti, agar tetap low profile, dia kembali ke Kame House, tempat dia dan Husky tinggal selama bertahun-tahun. Di hari pernikahan, yang diundang ke Kame House semuanya adalah kenalan lama. Semua wajah tua berkumpul untuk menghadiri pernikahan Krilin. Segera, Krilin yang mengenakan jas dan dasi dan Husky dengan gaun pengantin keluar dan Mei Fei yang tersenyum sedang memegang gaun pengantin putih di belakang. Aku tidak menyangka orang kedua yang menikah adalah Krilin. Goku dan Krilin sama-sama sudah menikah, dan akulah satu-satunya anak hilang tampan yang tersisa. Yamcha mengenakan pakaian formal sambil dengan iri menatap Krilin yang wajahnya memerah. Tuan Yamcha, Anda dapat menemukan seorang istri jika Anda tidak melakukan pergaulan bebas, kata Puar, yang berdiri di samping, dengan serius. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang aku? Saya tidak senang sama sekali. Yamcha tiba-tiba menjadi sedikit sedih. Lihatlah istri Goku dan Krilin, yang satu adalah putri orang terkaya di dunia, seorang Miss Perfect yang pantas dan meskipun yang lain adalah pencuri ulung nomor 1 di masa lalu, setelah membuka lembaran baru, dia sekarang menjadi seorang yang lembut dan cantik wanita. Nanti Vegeta juga, adapun Xiaya, dia tidak ingin membicarakannya. Jika dia terlalu banyak bicara, dia akan mulai menangis. Tatapan sedih Yamcha menyapu semua orang di depannya, dan menemukan bahwa dialah satu-satunya yang sangat sengsara, tanpa ditemani wanita cantik. Orang-orang benar-benar tidak tahan jika dibandingkan. Sebelumnya dia berpikir bahwa situasinya cukup baik, tetapi setelah perbandingan ini, dia benar-benar jatuh ke bawah. Krilin juga seorang pemenang dalam hidup. Yajirobe membenamkan kepalanya, mencabik-cabik kaki babi dengan suapan besar, wajahnya berlumuran minyak bersinar terang. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Yajirobe menghampiri dan berkata pada Yamcha, kamu bisa mencoba mengejar kedua orang itu. Mengikuti pandangan Yajirobe, Yamcha melihat Laun dan Cici yang langsung menenangkannya, dan dia berteriak keras, skill mereka terlalu tinggi, saya tidak berani. Sebaiknya aku mencari penduduk bumi biasa. Kamu mengatakan itu seolah-olah mereka bukan penduduk bumi. Yajirobe bergumam pelan. Petik 2, petik 2. Yamcha mau tidak mau merasa kasihan pada dirinya sendiri. Husky, aku tidak menyangka kamu akan menikah dengan si botak kecil ini. Kamu benar-benar tidak punya mata. Krilin, jika kamu berani menindas Husky, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Peluncuran berambut pirang itu berteriak dengan santai, sambil menodongkan pistol ke kepala Krilin.
Dahi Krilin mengeluarkan butiran keringat, aku tidak akan melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Laon yang berambut pirang dengan senang hati meletakkan senjatanya. Tak jauh dari situ, 18 melirik ke samping, bermain bersama Goten dan Bula bersama Bulma, peluncurannya masih sangat tidak sopan. Dirinya yang lain sangat lembut. Kepribadian dari peluncuran berambut pirang memang seperti itu. Bulma tersenyum datar, 18 sudah lama tinggal bersama Laon, jadi dia seharusnya sudah beradaptasi dengan kepribadian gandanya sejak lama. Omong-omong, usia 18 tahun di masa kecilnya diasuh oleh Laon. Setelah upacara sederhana, Krilin dan Husky resmi menjadi suami istri, dan kemudian Master Roshi mengumumkan sambil tersenyum bahwa pesta pernikahan telah resmi dimulai. Semua orang dengan cepat memindahkan mangkuk dan sumpitnya. Dengan suara gemerincing, benturan peralatan makan dan suara benturan piring tak henti-hentinya. Krilin dan Husky, yang baru saja menjadi suami istri, datang membawa gelas wine dan mengisi gelas semua orang satu persatu. Ini adalah pertemuan kecil. Biasanya semua orang tersebar di seluruh dunia. Terima kasih semuanya telah datang ke pernikahan kami. Semua orang mengangkat gelas anggur mereka dan memberikan berkah. Setelah langit menjadi gelap, cahaya lilin dinyalakan di tepi pantai. Cahaya lilin oranye putih bagaikan kunang-kunang besar, menerangi seluruh pantai. Bab 585, kami tiba lebih awal. Hari-hari santai itu bagaikan segenggam pasir halus yang lewat tanpa sengaja di sela-sela jari. Beberapa hari kemudian, dengan kapal pesiar pribadi. Kapal pesiar setinggi belasan lantai itu melaju kencang di tengah ombak di laut yang damai dan tenang. Airnya berkilauan dan suara, mengeong, burung camar terdengar dari waktu ke waktu. Siaya, hitung waktunya, sudah waktunya kita pergi dan menyiapkan anting potara. 18 melepas kacamata hitamnya dan melihat ke arah Siaya di samping. Baju renang bergaris hitam putih tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang lembut dan anggun. Rambut pirangnya berkibar tertiup angin, dan kulitnya yang halus dan tanpa cacat tampak seperti batu giok putih di bawah sinar matahari. Selama periode waktu ini, Siaya membawa Siling dan yang lainnya mengelilingi bumi selama 20 hari, berjemur di bawah sinar matahari dan makan makanan ringan, menjalani kehidupan tanpa beban, tetapi 18 orang selalu memikirkan tentang anting potara. Siaya berbalik, mengambil segelas jus buah dan menyesapnya. Melihat ekspresi tidak sabar 18, dia tahu bahwa dia tidak akan tenang jika keinginannya tidak terpenuhi secepatnya, sudah waktunya. Jika aliran waktu di sana tidak berubah, ini akan segera menjadi waktu untuk Android Saga. Kalau begitu ayo cepat ke sana. Wajah halus 18 dipenuhi dengan antisipasi dan kegugupan. Oke, jelaskan pada Siling dan yang lainnya lalu kita akan berangkat. Siaya juga berhenti bercanda dengan 18, dan menuruti keinginannya. Wajah 18 menunjukkan kebahagiaan saat dia berbalik dan buru-buru menjelaskannya kepada Siling dan yang lainnya. Sangat cemas, Siaya terkekeh dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap jauh ke laut dan mulai merenung dalam hatinya. Sisi lain mirip dengan dunia trans yang terpisah dari dunia karya aslinya. Semua, sejarah, akan mengikuti lintasan perkembangan dunia trans. Artinya, android di sana pasti akan muncul. Jika tidak ada yang menghentikan android di sana, dengan karakternya yang disengaja dan liar, kemungkinan besar akan menjadi pelanggaran hukum, dan lintasan dunia akan terus berkembang menuju dunia trans. Setelah trans melakukan perjalanan waktu, ia kembali terpecah menjadi dunia di mana Goku tidak mati. Hanya saja kali ini saya memilih 18, yang pasti akan menyebabkan dunia bergerak ke arah lain. Setelah 18 hilang, apakah 17 masih begitu jahat? Lupakan saja, bukan ini yang harus aku khawatirkan, tapi Goku di dunia itu seharusnya sudah mati karena penyakit jantung akibat virus. Siaya merenung. Saat ini, 18 orang kembali dengan penuh semangat. Apakah kamu sudah memberitahu mereka? Saudari Siling dan yang lainnya bilang mereka tidak mau pergi. Mereka akan tinggal di bumi untuk bermain. Siaya tahu bahwa Siling dan yang lainnya tidak berniat pergi ke dunia lain, apalagi tidak mudah membawa orang lain saat melakukan perjalanan waktu, jadi dia menghormati keinginan mereka, biarkan saja. Bagaimanapun, kami akan segera kembali. Lazuli, ambil tanganku, ayo kita buat anting potara dulu. Oke, 18 meraih lengan Siaya tanpa membuang waktu. Aroma samar menyerang wajahnya. Siaya mengangkat alisnya dan segera meluncurkan transmisi instan untuk planet Hongshan, dan kemudian berteleportasi lagi ke galaksi lain yang relatif jauh setelah mengambil bola naga kristal. Dia menempatkan 7 bola naga raksasa di tanah. Mereka seperti kristal yang tak ternilai harganya, terus-menerus berdengung dengan suara menderu. Kamu, panggil Shenron. Kali ini mungkin agak besar. Menceritakan 18 nyanyian pemanggilan, Siaya bergerak ke samping dan memperhatikan dengan tenang dengan tangan terlipat. 18 mengangguk lalu membacakan nyanyian dengan suara keras sambil menghadap bola naga dengan ekspresi dingin. Segera, gemuruh guntur yang keras terdengar di kedalaman alam semesta yang luas, yang mengejutkan 18 orang. Kemudian, awan ajaib keemasan melayang entah dari mana. Tanah dan bahkan langit berbintang yang luas diwarnai kuning keemasan. Area emas semakin luas, dan beberapa planet di dekatnya diselimuti awan ajaib. Raungan naga itu mengesankan seperti pelangi. Shenron api emas muncul di langit, dan mulai mengelilingi planet ini dan berkembang pesat setelah muncul.
Ketika ia tumbuh seukuran bintang, ia membuka mulutnya yang besar dan menelan planet tempat Siaya dan 18 berada, dan kemudian seperti Big Bang, tubuhnya terus tumbuh dengan liar, semakin besar secara gila-gilaan hampir setiap saat. Segera, tubuhnya mengelilingi seluruh galaksi, dan aura ilusi seperti api menerangi seluruh galaksi. Apa yang terjadi? Monster apa ini? Keempat kais dari utara, selatan, timur, dan barat semuanya terkejut. Kekuatan naga suci Golden Flame Shenron membuat mereka tercengang. Di planet Namek yang baru, Penatua Agung Mori mengangkat kepalanya karena terkejut, menatap Shenron api emas yang melingkar di langit berbintang di alam semesta. Resonansi dalam garis keturunannya membuat darahnya mendidih dan dia berbaring di tanah dengan semangat. Dewa Naga Agung telah mewujudkan dirinya. Siapa sangka ada naga dewa yang begitu luar biasa di dunia ini. Di bumi, Siling dan Miers juga merasakan tekanan yang datang dari langit berbintang. Miers membuka bibir indahnya dan menghela nafas, naga dewa yang sangat besar. Bola naga kristal Siaya menjadi semakin kuat. Mata Siling dengan tenang menatap ke langit. Di dalam Golden Flame Shenron, planet yang tak terhitung jumlahnya melayang dalam pemandangan seperti ilusi, dan kemudian gambar ilusi Golden Flame Shenron muncul, sama seperti saat Super Shenron dipanggil. Siaya bisa dibilang sudah familiar dengannya, dan sudah banyak mengalaminya. Setelah terkejut sesaat, dia dengan cepat menjadi tenang, tetapi 18 tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya, berkata dengan suara gemetar, apakah kita berada di dalam tubuh Shenron? Dia telah melihat Shenron di bumi dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di depannya. Ya, Shenron sudah muncul. Cepat buatlah permintaan. Siaya mengangguk. Di masa lalu, Golden Flame Shenron hanya seukuran sebuah planet, tapi itu sudah cukup mengejutkan. Ia tidak menyangka setelah melalui transformasinya, ia akan tumbuh sebesar galaksi. Ya, ukurannya hampir sebesar satu skala Super Shenron. Naga setelah melalui transformasinya di dunia GT hanya seukuran tata surya, pikirnya bangga. Siaya tahu bahwa ini karena peningkatan kekuatannya. Alam ilahi yang ditambah dengan kekuatan Dewa Naga membuat bola naga kristal berubah drastis dari dalam keluar. Mendengar sisa Siaya, 18 orang bereaksi dan langsung membuat permintaan kepada Golden Flame Shenron, tolong buatkan aku sepasang anting potala yang memiliki kemampuan puncak. Setelah mengucapkan permohonan, 18 menunggu dengan tenang. Pada saat ini, aura yang memancarkan cahaya ilahi berkumpul, dan suara keras api emas Shenron terdengar ke segala arah, keinginanmu sangat mudah. Kemudian kilatan cahaya terang jatuh dari langit dan mendarat di depan 18 orang. Menangkap kilatan cahaya, 18 membuka tangannya dan melihat sepasang anting kristal. Bentuknya sama dengan anting kai tertinggi. Warnanya bukan emas, melainkan kristal transparan. Keinginanmu telah terpenuhi, selamat tinggal. Setelah api emas Shenron mengucapkan kata-kata ini, sinar cahaya keemasan menghilang sepenuhnya, dan galaksi kembali pulih seperti semula. 7 bola naga yang telah memenuhi keinginannya melayang di alam semesta sejenak dan sebelum Siaya sempat bereaksi, ketujuh bola naga tersebut telah tersebar ke seluruh alam semesta. Siaya mengerutkan kening, mereka sangat cepat. Saat dia membuat permintaan di planet ini sebelumnya, dia masih bisa menghentikan bola naga agar tidak terbang menjauh. Tapi sekarang dia berada di alam semesta, sebelum dia keluar dari tubuh Shenron, bola naga sudah terbang. Apalagi mereka langsung tersebar ke seluruh alam semesta 7 yang memiliki jangkauan jauh lebih besar dibandingkan jangkauan hamburan sebelumnya di seluruh galaksi. Semua bola naga telah terbang, 18 yang memegang anting potara berkata pada Siaya. Tidak apa-apa, aku akan menemukannya nanti. Siaya terkekeh. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menemukan bola naga, tetapi sangat mudah baginya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke dunia lain. Mengatakan itu, Siaya langsung memeluk 18, dan kemudian menahan napas dengan konsentrasi saat dia mulai mendorong kekuatan ruang waktu di tubuhnya. Perjalanan waktu bukanlah sebuah lelucon. Jika tidak hati-hati bisa tersesat di celah ruang waktu, apalagi saat membawa seseorang, apalagi harus ekstra hati-hati. Dia sudah berulang kali memperingatkan 18 sebelumnya, jadi dia sangat tenang saat Siaya memeluknya. Setelah beberapa saat linglung, seolah-olah bintang dan bulan telah terbalik dan bintang-bintang bergeser, seolah-olah masuk dari satu gelembung ke gelembung lainnya. Berbagai macam perasaan aneh muncul dari hatinya. Tubuhnya terasa tidak berbobot dan dia ingin menikmatinya dengan hati-hati, tapi dengan cepat menghilang. Membuka matanya lagi, seolah dunia telah berubah, pemandangan di depannya telah berubah. Ini sudah menjadi dunia lain, 18 membuka matanya yang jernih dan menatap Siaya, suaranya sedingin es dan belak-belakan. Ya, kami telah mencapai tujuan kami. Siaya memejamkan mata dan kembali keduanya berteleportasi ke bumi. Tiba-tiba, Siaya berseru kaget dan mengerutkan alisnya. Jika tidak salah dengan apa yang dia rasakan barusan, maka bumi tampak berbeda dari apa yang dia bayangkan. Apa yang salah? 18 bertanya dengan tenang. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi aneh, meskipun Vegeta, Piccolo, dan yang lainnya ada di bumi, mereka tidak sekuat pada periode Android. Apakah kita datang terlalu dini? 18 mengangkat alisnya. Saya khawatir itulah masalahnya. Ini belum waktunya Android muncul. Bab 586, ini masih pagi. Menurut perkiraan Siaya sebelumnya, 20 hari ganjil di dunia nyata sudah cukup untuk bernilai 3 atau 4 tahun di dunia yang mirip dengan dunia karya aslinya, tetapi ketika dia datang dengan 18 hari, dia menemukan bahwa garis waktunya tidak sama cocok.
Sebelum dia menyadarinya, aliran waktu di kedua dunia telah berubah secara diam-diam, oleh karena itu mereka terjadi lebih awal dari yang diperkirakan. Masih belum maju ke waktu munculnya android, jadi perlu ditentukan waktu spesifiknya. Tapi menilai dari Vegeta dan Ki lainnya, yang masih sangat lemah, saya khawatir kita akan mencapainya lebih awal bukan hanya dalam 1 atau 2 tahun. Siaya membuat penilaian kasar. Tentu saja, terlepas dari kemungkinan mereka datang lebih awal, alasan potensial lainnya mengapa Vegeta dan yang lainnya lemah adalah karena kurangnya pengingat Trunks. Prajurit Z di dunia ini tidak mengetahui krisis di masa depan, jadi mereka tidak terburu-buru dalam pelatihan mereka. Tapi ini jelas tidak berlaku bagi Vegeta. Berdasarkan karakter Vegeta, setelah mengetahui adanya transformasi Super Saiyan, dia tidak punya alasan untuk tidak mempercepat pelatihannya. Pertama-tama kita harus mencari tahu berapa tahun yang tersisa sampai aku, yang lain terbangun, kata 18 dengan serius. Siaya mengangguk. Sekarang dia hanya bisa merencanakan ini dan berkata kepada 18, ayo pergi ke lookout dulu untuk mengetahui berapa lama waktu telah berlalu sejak insiden planet Namek. Merencanakan hal ini untuk saat ini, kedua orang itu berubah menjadi sorotan cahaya dan melayang ke udara, melaju kencang menuju lookout, dan dalam sekejap mata berubah menjadi titik cahaya yang menghilang ke cakrawala. Gunung dan sungai terus mengalir melewatinya di kedua sisi. Menghadapi angin dingin, Siaya dan 18 terbang berdampingan. Lazuli, kapan kamu pertama kali bangun? Berapa tahun telah berlalu sejak Dr. Gero terbunuh? Siaya bertanya 18 sambil terbang. 18 mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan ragu, sekitar 1 atau 2 tahun, saya tidak yakin tentang waktu spesifiknya karena saya tertidur lelap. Mengangguk sedikit, Siaya berhenti bertanya tentang ini, matanya melihat ke depan. Mereka tidak jauh dari tanah suci Korin, dan melalui garis pegunungan di kejauhan, samar-samar mereka dapat melihat menara vertikal hitam berdiri di antara langit biru dan awan putih, seperti tali tipis yang menghubungkan tanah dan langit. Menara Korin ada di depan kita. Ayo langsung ke lookout. Setelah mengatakan itu, keduanya mengubah arah ketika mereka mendekati menara Korin dan terbang ke atas dengan suhu 90 derajat di dekat menara. Seperti badai yang lewat, aliran udara ilusi menyapu, riak-riaknya menyebar ke segala arah. Kemudian mereka dengan cepat terbang melewati puncak menara Korin dan melanjutkan menuju lookout. Petik 2, petik 2. Di menara Korin, Korin memandang keluar dengan ragu. Baru saja dia sepertinya melihat sesuatu terbang lewat. Dia menggosok matanya tetapi tidak menemukan apapun. Apakah tadi itu hanya ilusi? Korin menjilat telapak tangannya dan kembali ke puncak menara dengan kebingungan. Titik. Di atas kekosongan yang kosong, lookout hemisferis berwarna merah tua mengambang di dimensi tingkat yang lebih tinggi. Kami tua dan Pak Popo berdiri di tepi lookout dan melihat ke bawah dengan bingung. Saat ini, dua sosok pria dan wanita muncul di depan mereka. Siapakah kedua orang ini, dan apa tujuan mereka datang ke bumi? Kami tua memasang ekspresi terkejut. Faktanya, dia terkejut, karena dia tidak bisa melihat pria dan wanita di depannya. Aura pria itu cukup misterius, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Sedangkan untuk wanita, dia tidak memiliki aura sama sekali. Selama ia adalah makhluk hidup, sedikit banyak akan ada tanda-tanda kehidupan pada tubuhnya. Kami tua telah hidup selama ratusan tahun, tetapi belum pernah melihat siapapun tanpa aura apapun. Siaya menatap wajah tua kami, dan berkata dengan suara tenang, aku ingin bertanya, sudah berapa lama sejak Kakarot pergi ke planet Namek? Lupakan saja, katakan saja padaku sudah berapa lama sejak planet Namek dihancurkan. Petik 2. Murid kami yang tua sedikit berkontraksi. Dia tidak jelas tentang identitas orang-orang ini, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Sudah 1,5 tahun sejak kehancuran planet Namek. Hanya 1,5 tahun. Gumam Siaya, dalam hati menghitung penyimpangan waktu antara dua dunia. Dia menunggu di dunianya sendiri selama lebih dari 20 hari, tetapi baru 1,5 tahun berlalu di sini. Dibandingkan dengan 9 hari sebelumnya yang setara dengan 1 tahun, aliran waktu jelas sangat melambat. Sepertinya Zeno dan Imam Besar telah mengubah aliran waktu di seluruh ruang waktu. Siaya mengangkat kepalanya, mata hitamnya berkilau dengan kilau yang berkilauan. Mata apa ini? Kami yang tua tampak terkejut, dan saat dia bertatap muka dengan Siaya, dia sepertinya telah melihat alam semesta yang tak terbatas dan dalam. Kekuatan alami menekan kami yang lama sehingga dia tidak bisa bergerak. Pemuda berambut hitam ini pastilah dewa tingkat tinggi, dan bukan hanya dewa tingkat tinggi biasa. Siaya tidak peduli dengan pikiran kami, dia mengalihkan pandangannya ke 18 dan menghela nafas, Lazuli, sepertinya kita harus menunggu lama di bumi. Dalam karya aslinya, Trunks muncul sekitar 1 tahun 260 hari kemudian setelah kehancuran planet Namek, kurang dari 2 tahun. Saat ini, baru 1,5 tahun berlalu sejak hancurnya planet Namek, yang berarti Goku masih berkeliaran di alam semesta. Mengenai apakah dia telah mempelajari transmisi instan di planet Yardrat, dia tidak tahu. Lagi pula, Goku di dunia Trunks belum mempelajari transmisi instan. Terlebih lagi meskipun Goku kembali ke bumi, itu hanyalah awal dari kemunculan android, dan waktu spesifiknya adalah beberapa tahun kemudian. Tidak masalah. Karena ada perbedaan waktu antara kedua belah pihak, saya dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan saya, 18 berkata tidak peduli. Baiklah, ayo cari tempat tinggal di dunia fana dulu. Melihat 18 tidak mengeluh,
Siaya mengambil keputusan, melirik kami tua yang berkeringat. Mengetahui bahwa kami tua telah merasakan dimensi alam ilahi miliknya, dia melambaikan tangan kepada kami dan kemudian mereka berdua meninggalkan lookout. Setelah melewati awan, mereka terbang menuju kota tertentu di dunia fana. Itu benar-benar menakutkan. Saya belum merasakan tekanan seperti itu bahkan dari tubuh Raja Neraka. Dia jelas merupakan dewa yang sangat agung. Raja Neraka bahkan tidak setinggi dia. Kami tua berpikir dengan wajah pucat. Kami, siapa mereka? Apakah tidak masalah kalau mereka tinggal di bumi? Pak Popo bertanya dengan cemas, matanya yang bulat seperti koin tembaga. Kami tua menjadi tenang, dahinya yang penuh kerutan sedikit berkerut, tapi dia segera santai, tidak masalah, karena dia pastilah dewa yang tidak dikenal. Apalagi dia bukan dewa biasa. Dia harus memiliki hati yang peduli. Tidak perlu khawatir dia akan membawa kerusakan pada bumi. Ya Tuhan, mereka biasanya menyendiri dan penuh kebaikan. Semua makhluk hidup di dunia fana adalah manusianya. Tapi kami yang lama tidak tahu bahwa ada dewa jenis lain di alam semesta yang disebut dewa penghancur. Di mata mereka, setiap makhluk hidup di dunia ini tidak berarti apa-apa, seperti kerikil tanpa kesadaran, dan bahkan dapat dimusnahkan sesuka hati. Berdiri di tingkat tertinggi alam semesta, hanya mempertahankan operasi reguler alam semesta adalah prinsip terbesar. Makhluk hidup apapun yang menghalangi keberadaan alam semesta dapat dimusnahkan secara setara. Jika kami tua tahu, dia mungkin akan gelisah. Terkadang ketidaktahuan juga merupakan berkah. Pak Popo diam-diam berdiri di samping, dan tidak keberatan dengan kata-kata kami yang lama. Sebagai pelayan kami, dia melakukan segalanya sesuai keinginan kami. Setelah meninggalkan lookout, Siaya dan 18 menuju utara dan segera mendekati lingkaran Arktik. Lembaga penelitian Dr. Gero mungkin juga berada di bidang ini. Angin utara terasa dingin dan turun salju lebat. Pegunungan dingin di utara tertutup salju putih bersih. Tertutup salju berwarna perak dan putih, sebuah tempat bernama Muscle Tower adalah tempat Siaya dan 18 mendarat. Saya sangat menyukai lingkungan di sini, 18 mendarat di bukit berbatu, dan sambil berpegangan pada dinding batu, dia melihat ke tempat yang terang benderang di kejauhan di mana terdapat sebuah desa kecil. Kalau begitu, mari kita tinggal di sini sekarang. Siaya berkata dengan santai, karena mereka tidak terburu-buru, dan tidak ada tempat untuk menginap, karena 18 sangat menyukai pemandangan di sini, lebih baik menginap di sini. Ya, 18 menjawab dengan suara dingin dan melompat menuruni gunung berbatu, lalu mereka berdua berjalan menuju desa pegunungan kecil dengan berjalan kaki. Ya ampun, kalian berdua mengenakan pakaian yang sangat sedikit di hari bersalju seperti ini. Sangat mudah untuk masuk angin. Seorang wanita berambut merah yang tampaknya berusia 25 atau 26 tahun keluar dari hutan pinus sambil memegang senapan dan melihat Siaya dan 18 tahun mengenakan pakaian tipis, dan buru-buru mengeluarkan 2 jaket besar berlapis kapas dari ransel. Terima kasih, tapi kami tidak merasa kedinginan. Mengapa kamu memakai pakaian yang sangat sedikit di hari bersalju dan tidak merasa kedinginan? Oh, aku tahu, kalian berdua pasti ahli bela diri. Saya tahu seniman bela diri tidak takut panas dan dingin. Wanita yang akrab secara alami ini memukul telapak tangannya dan percaya bahwa dia telah menemukan jawabannya. Bab 587, Halo, Frieza. Saya pernah melihat kemampuan seniman bela diri di TV sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat di usia semuda ini. Ketika wilayah kami dikuasai oleh tentara pita merah di masa lalu, seorang remaja yang sangat berkuasa menyelamatkan tempat ini. Wanita berambut merah itu membuka mulutnya dan terus berbicara tanpa henti seperti orang yang suka mengobrol. Siaya dengan serius menilai wanita di depannya. Dari penampilannya, dia terlihat berusia sekitar 25-26 tahun. Dia tidak tinggi, dan mengenakan jaket berlapis kapas berwarna biru muda dan topi katun besar di kepalanya. Rambut merah cerahnya tergerai sampai ke dadanya. Tak lama kemudian mereka sampai di pintu masuk desa. Wanita berambut merah itu menunjuk ke arah desa. Nama saya Suno, dan saya tinggal di sisi desa itu. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa datang mencariku. Ngomong-ngomong, jika kamu bertemu Aether, jangan takut dengan penampilannya. Faktanya, dia sangat lembut dan menjadi penjaga seluruh desa. Wanita bernama Suno itu melambaikan tangannya, lalu berjalan menjauh dengan senapan di punggungnya. 18, yang selama ini memandangnya sambil tersenyum, tiba-tiba berkata, dia benar-benar gadis yang ceria. Aku sangat menyukainya, tapi dia terlalu banyak bicara. Itu karena kamu biasanya jarang bicara, kata Siaya. Melihat 18 orang yang acuh tak acuh, Siaya mengangkat bahu dan berjalan ke desa bersamanya. Melihat desa yang tertutup salju, sebuah cahaya muncul di benaknya, menara otot, tentara pita merah, tanah es dan salju, dan seorang gadis berambut merah. Kata kunci ini terhubung satu sama lain, dan Siaya tahu di mana kata kunci itu berada. Jadi, itu adalah Muscle Tower tempat Goku bertarung saat dia mengejar tentara pita merah. Lalu wanita bernama Suno tersebut merupakan gadis kecil yang menyelamatkan Goku. 8 seharusnya Android 8. Lembaga penelitian Dr. Gero juga dekat lingkaran Arktik. Apakah ini suatu kebetulan? Siaya memikirkan hal ini dalam hatinya, tetapi tidak mempedulikannya. Tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk membantu 18 menjadi Super 18, dan hal-hal lain dapat dikesampingkan. Kemudian, Siaya dan 18 tahun tinggal di desa Suno selama beberapa bulan.
Selama periode ini, 18 juga menemukan android 8. Dia adalah orang yang sederhana dan jujur, damai, dan besar. Dia terlihat galak dan mengintimidasi, namun nyatanya, dia sangat lembut. Ngomong-ngomong, android besutan Dr. Gero itu pasti gagal. Dia ingin membunuh Goku, tetapi android yang dia buat bersifat damai dan mencintai alam. Android 8, 16, 17, dan 18 semuanya seperti ini. Tentu saja, angka 17 dan 18 di dunia Trunks tidak dihitung. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap, dan seharusnya itu adalah waktu bagi Trunks untuk muncul. Dalam manga, dunia pertama Dragon Ball sebenarnya adalah dunia Trunks, dan kemudian Trunks melakukan perjalanan waktu, yang menciptakan dunia karya asli plot Android dan plot Majin Buu berikutnya. Di dunia yang mirip dengan karya asli Siaya saat ini, tentu saja tidak ada Trunks yang datang menggunakan perjalanan waktu. Suatu hari, jauh dari tata surya, sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram perlahan mendekati bumi, dan aura yang ganas, mengintimidasi, dan berdarah keluar dari pesawat luar angkasa tersebut. Perasaan sedingin es yang menusuk tulang seolah-olah iblis baru saja merangkak keluar dari neraka dan muncul di depan mata mereka, membuat orang bergidik. Pada saat ini, prajurit Z dimanapun di bumi segera merasakan aura tidak menyenangkan ini. Di Gunung Palsu, Gohan terbangun dari tidurnya saat telepon berdering. Gohan, apakah kamu merasakannya? Itu adalah panggilan Krillin. Aku bisa merasakannya. Itu Ki yang sangat jahat. Itu orangnya Frieza. Dia belum mati, dan dia saat ini mendekati bumi. Sial, bukankah Frieza dibunuh oleh Goku? Tanpa mengucapkan kata-kata yang berlebihan lagi, Gohan mengobrak-abrik peti dan lemari dan menemukan battle armor yang sebelumnya ditinggalkan di dalam lemari. Setelah memakainya, ia mengabaikan Cici yang menghalanginya dan terbang menuju tempat pesawat luar angkasa Frieza akan mendarat. Pada saat yang sama, para pejuang di seluruh dunia juga beraksi. Tien Shinhan dan Chiaotzu di gurun bersalju, Krillin di rumah Kame, Piccolo di daerah pegunungan dataran tinggi, dan Yamcha dan Vegeta yang tinggal di kota barat semuanya mulai bergerak. Sialan, Kakarot, bukankah dia membunuh Frieza bajingan itu? Apakah dia menunjukkan belas kasihan lagi pada akhirnya? Vegeta tampak sangat tidak senang, dan beberapa urat biru menonjol di pelipisnya. Angin puyuh yang dahsyat muncul dari sekujur tubuhnya, memberikan perasaan seolah memperingatkan orang lain untuk menjauh. Selain Frieza, aku juga bisa merasakan Ki yang lain, wajah Yamcha penuh kekhawatiran. Frieza bukan lagi seseorang yang bisa dihadapi oleh penduduk bumi, namun dengan Ki lain yang juga tidak lemah, ia merasa masa depan gelap gulita. Kali ini aku akan membunuh Frieza dengan tanganku sendiri. Vegeta mendengus dingin dan bergegas melintasi langit. Entah dia tandingan Frieza atau bukan, melarikan diri adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia pilih. Bahkan jika dia mati, dia akan mati di medan perang. Di lookout, kami tua memandang keluar angkasa dengan tatapan serius, tangannya yang memegang tongkat sedikit gemetar. Ini benar-benar bencana bagi bumi. Musuh sangat kuat, apakah kita punya harapan untuk melewatinya? Kami yang lama tidak pernah merasa gelisah seperti sekarang. Saat ini, dia tiba-tiba teringat pada dua orang misterius yang hidup mengasingkan diri di bumi. Mungkin mereka bisa membantu kita, tidak, Frieza terlalu kuat, meskipun mereka dewa, mereka mungkin tidak cukup kuat. Sementara kami yang lama merasa gelisah, sebuah desa kecil dekat Muscle Tower. Siaya sedang berjalan keluar dari hutan yang tertutup salju ketika tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit yang luas, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Frieza datang tepat waktu. Saya harus pergi dan menemuinya, semoga dia tidak ketakutan. Lazuli, ayo pergi. 18, masih mengenakan pakaian sangat tipis, berkata dengan tangan di saku, apakah itu Frieza? Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada ekspresi ketertarikan di wajahnya yang putih seperti salju. Di pesawat luar angkasa berbentuk cakram. Anakku Frieza, kita akan segera mencapai bumi. Planet biru itu sungguh indah. Meski hanya planet tingkat rendah dan tidak ada nilainya, sungguh sia-sia membiarkan monyet liar terbelakang ini hidup di atasnya. Musnahkan saja mereka. King Colt yang tinggi dan kokoh memegang dagunya sambil dengan santai bersandar di kursi. Frieza yang berdiri di depannya hanya bisa berlutut. Ayah, ini tidak cukup. Menurut gambar yang ditampilkan di radar, Super Saiyan itu juga bergegas ke sini dengan pesawat luar angkasa. Saya ingin perlahan-lahan menghancurkan bumi di depannya. Ekspresi Frieza seram karena tubuhnya yang terbuat dari baja memancarkan aura suram. Karena Super Saiyan yang malang itulah dia menjadi seperti sekarang ini. Segala sesuatu yang dipedulikan Super Saiyan, akan dihancurkan sepenuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Tebing tandus di dekat garis khatulistiwa. Krillin, Piccolo, Gohan dan prajurit lainnya menyerbu satu demi satu. Kenapa kamu sampah yang lemah datang ke sini? Jangan menghalangi dan mempengaruhi pertarunganku nanti. Vegeta dengan wajah dingin mendarat dari langit dan berkata sinis. Piccolo dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi mereka menghadapi musuh yang kuat dan ini bukan waktunya untuk konflik internal, jadi mereka hanya mendengus dingin. Saat ini, Bulma terbang dengan pesawat dan juga berdiri bersama mereka. Ekspresi Krillin sangat berubah dan berteriak, Bulma, kenapa kamu ada di sini juga? Tentu saja untuk bertemu Frieza.
Saya tidak melihatnya ketika saya berada di planet Namek. Saya ingin melihatnya, kalau tidak, tidak akan ada peluang nanti. Karena Goku saat ini tidak ada di sini, kita semua mungkin mati. Apakah kita bisa hidup setelah hari ini atau tidak, masih belum pasti, kata Bulma dengan santai. Krilin tidak bisa berkata-kata dan merasa apa yang dikatakan Bulma itu wajar, jadi dia tidak terus mengajukan keberatan. Tiba-tiba, bayangan besar melintasi langit diproyeksikan ke dataran tinggi. Sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram dengan diameter hampir 100 meter mendarat, menyebabkan tanah bergetar. Setelah beberapa cakar baja jatuh ke dalam tanah, palka pesawat luar angkasa terbuka, dan barisan alien yang memakai meriam energi bergegas keluar dari pesawat luar angkasa, menyapu tanah yang tidak rata di luar. Selanjutnya, dua sosok, satu besar dan satu kecil, keluar dari lubang palka. Tiba-tiba aura sedingin es yang menyesakkan menyapu, dan udara membeku sesaat. Krilin dan yang lainnya memandang mereka dengan ekspresi kaget, rasanya seperti sebuah batu besar menekan dada semua orang, membuat mereka sangat tidak nyaman untuk bernapas. Ini Ki Frieza, ada yang lebih dingin lagi, tampaknya lebih kuat dari Frieza, terlalu kuat untuk dijelaskan. Apakah kamu bercanda? Piccolo dan yang lainnya menolaknya dengan susah payah, dengan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Sial, pertarungannya bahkan belum dimulai, tapi auranya saja sudah membuat mereka tidak bisa bergerak. Apakah memang terdapat perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Namun kenyataan kejam memberitahu mereka bahwa kekuatan musuh berada di luar imajinasi mereka. Orang di sebelah Frieza, adalah Raja Dingin. Suara Vegeta sedikit bergetar dan wajahnya menjadi semakin pucat. Ho ho ho, ayah, lihat semut lemah ini, mereka terlihat sangat ketakutan. Frieza menyipitkan mata merahnya dan menjilat bibirnya, wajahnya membentuk senyuman kejam. Tidak perlu khawatir tentang penduduk bumi ini. Super Saiyan itu adalah satu-satunya tujuan kami. Dia harus disingkirkan, jika tidak maka akan mengancam kekuasaan kita. Raja Dingin mengenakan jubah besar, dan kedua lengannya yang kokoh terlipat di depan dada. Ya, selama kita bergabung, mudah untuk membunuh Super Saiyan itu. Terlebih lagi, kekuatanku meningkat pesat, jadi mungkin aku sendiri saja sudah cukup. Kamu benar-benar meremehkan kami. Piccolo mengertakkan gigi karena marah, tapi tubuhnya tidak bisa mengambil setengah langkah pun. Sial, aku adalah Pangeran Saiyan. Frieza, aku pasti akan mengalahkanmu. Wajah Vegeta muram dan dia mengatupkan giginya hingga mengeluarkan suara berderit. Saya baru saja dibangkitkan, tapi saya akan mati lagi. Yamcha tersenyum pahit. King Cold mengamati sekeliling dengan ketidakpedulian dingin di matanya lalu mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan perintah kepada pasukannya, cepat bersihkan semut-semut ini, jangan biarkan mereka menghalangi pertarungan kita dengan Super Saiyan nanti. Ya, beberapa alien yang tampak aneh berteriak keras, dan berjalan menuju Piccolo dan yang lainnya dengan tatapan galak. Piccolo dan yang lainnya segera menjadi gugup dan bersiap untuk pertempuran. Saat itu, dua orang muda tiba-tiba muncul di hadapan semua orang tanpa memberikan tanda apapun, seolah-olah mereka muncul begitu saja. Siaya menjauhkan tangannya dari bahu 18 sambil tersenyum, maju dua langkah dan berjalan ke tengah-tengah dua kelompok orang itu. Dia lalu melihat ke arah Frieza dan tersenyum cerah. Halo Frieza, kamu ingin bertarung? Apakah kamu ingin aku menjadi lawanmu? Bab 588, dibunuh dengan satu pukulan. Itu dia, saat dia melihat Siaya, Piccolo langsung teringat apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itulah kakak laki-laki Goku, Raditz, menginvasi bumi. Setelah kematian Goku, pria misterius ini muncul. Saat itu, Piccolo tahu bahwa kekuatan lawannya sangat menakutkan, tapi sekarang sepertinya dia lebih kuat dari yang dia kira. Hah, kapan penduduk bumi ini muncul? Apakah dia Super Saiyan yang kamu sebutkan? Raja Dingin bertanya dengan heran sambil menoleh ke arah Frieza. Tidak, ayah, Super Saiyan itu bernama Goku dan dia bukan anak laki-laki ini. Frieza menggelengkan kepalanya, lalu ekspresinya berubah dan aura sedingin es yang menusuk keluar dari tubuhnya. Siapa kamu? Anda tahu nama raja ini? Saya tidak menyangka akan ada orang seperti Anda di bumi, tetapi sayang sekali Anda harus membayar mahal atas tindakan bodoh Anda hari ini. Bunuh dia. Frieza memerintahkan beberapa alien di sampingnya. Para alien itu tidak berani ragu-ragu, dan setelah menerima perintah, mereka bergegas menuju Siaya, namun kemudian hanya terdengar suara pukulan, bang bang bang. Tanpa melihat gerakan yang jelas, lusinan bayangan terlempar dengan kacau ke segala arah seperti bidadari surgawi yang menyebarkan bunga, dan jatuh terlentang. Semuanya kehilangan kesadaran, sekarat. Tapi Siaya berdiri di posisinya dari awal sampai akhir, sepertinya tidak bergerak sama sekali. Kekuatannya tidak buruk. Raja Dingin terkejut, dan melambaikan tangannya agar bawahannya mengeluarkan detektor energi untuk melakukan pembacaan. Gimana? Datanya diukur apa? Melapor ke King Cold? Tidak ada data yang dapat diukur, seorang alien menjawab sambil gemetar. Tidak perlu diukur, ayah. Penduduk bumi punya cara untuk menyembunyikan kekuatan pertempuran, dan detektor tidak berguna di hadapan mereka. Melihat hal tersebut, Frieza menjelaskan. Oh menarik. King Cold menyentuh dagunya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menarik, tetapi ekspresinya masih arogan, tanpa ada tanda-tanda kekhawatiran. Tentu saja, ini dibangun berdasarkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Dalam hati Raja Dingin, dia tidak pernah menaruh perhatian pada penduduk bumi. Bahkan Super Saiyan yang disebutkan Frieza pun menarik perhatiannya.
Piccolo, orang itu memukul mundur bawahan Frieza. Apakah kamu melihat bagaimana dia menyerang? Krilin mendekati Piccolo dan bertanya dengan suara rendah. Piccolo menatap ke depan lekat-lekat sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bisa melihat gerakannya. Bahkan kamu tidak bisa melihatnya. Krilin sangat terkejut dan matanya hampir melotot. Dengan kekuatan Piccolo, ia bisa melawan Frieza di wujud keduanya. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya, bukankah itu berarti pria misterius itu jauh lebih kuat dari Piccolo? Krilin terkejut dan dia tiba-tiba menantikannya. Pada saat yang sama, dia punya pertanyaan, kapan ahli seperti itu muncul di bumi? Dia sebenarnya bahkan tidak tahu. Orang ini jelas bukan penduduk bumi. Ki-nya berbeda dari penduduk bumi. Vegeta memusatkan perhatian pada Xia setelah dia muncul. Mungkin dia juga seorang Saiyan, Vegeta bisa merasakan aura rakyatnya. Di sisi lain, setelah melihat serangan Xia, 18 dengan acuh tak acuh menyisir rambutnya ke belakang, dan berjalan ke sebuah batu yang berdiri tegak dan duduk, dan menopang dagunya seolah sedang menonton drama. Angin sepoi-sepoi membuat rambut di kedua sisi bergoyang saat 18 berkata dengan suara dingin, "Hei, aku sudah selesai melihat penampilan Frieza, cepat singkirkan." Tentu, Xia berbalik dan merespon sebelum berjalan menuju Frieza, gerakannya santai dan dia tidak melakukan pertahanan apapun. Saya tidak bermaksud mengambil tindakan, tapi masih ada waktu sebelum Kakarot kembali. Jika saya membiarkan Anda bertindak sembarangan di bumi, bumi mungkin akan hancur karenanya. Ini tidak sejalan dengan tujuanku, jadi lebih baik kamu mati. Mendengar perkataannya, Frieza menyipitkan matanya seolah baru mendengar lelucon besar. Dia tidak setinggi Xia, jadi ketika dia berbicara, dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Ho ho ho, kamu benar-benar sombong." Semua orang yang berani berbicara seperti ini kepada raja ini sudah melapor ke dunia bawah. Sayangnya, bagaimanapun juga, dia telah hidup di bumi yang hanya merupakan planet kecil tingkat rendah dan belum pernah melihat kehebatan dunia luar. Frieza menggelengkan kepalanya saat sudut mulutnya melengkung, dan berkata dengan puas, "Sejujurnya, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu menggerakkan satu jari." Oh, begitu. Wajahnya yang tersenyum menjadi tenang, dan Xia mengangkat alisnya. Melihat matanya yang hitam pekat, Frieza menjadi ketakutan. Namun segera dia mendengus marah. Frieza tidak mau mengakui bahwa dia benar-benar merasa kedinginan sekarang. Detik berikutnya, wajahnya menjadi dingin dan suram saat air dan udara di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik. Aura menakutkan yang mengguncang bumi menyebar dari Frieza, aura dingin dan menyeramkan menyebabkan dunia berguncang. Semua orang yang hadir kecuali Xia, 18 tahun dan King Cold tertekan oleh aura ini, merasa pusing dan berkeringat dingin. Aura yang menakutkan. Jadi, Frieza sekuat ini. Yamcha dan orang lain yang belum pernah melihat Frieza beraksi dengan mata kepala sendiri akhirnya tahu betapa menakutkannya Frieza. Mata mereka melebar dan butiran keringat seukuran kacang mengalir. Goku sebenarnya telah melawan monster seperti itu. Kami sudah berlatih begitu lama, tapi kami bahkan tidak bisa menahan aura Frieza. Wajah semua orang berubah, dan suara mereka terdengar sangat suram. Wajah Vegeta dingin, hatinya merasa agak sedih, sial, Frieza bahkan lebih kuat daripada dia di planet Namek. Apakah musuh sekuat itu benar-benar bisa dia kalahkan? Frieza selama berada di planet Namek telah membuatnya merasa tidak berdaya, tetapi Frieza saat ini bahkan lebih menakutkan daripada saat itu. Meskipun aku telah menjadi beberapa kali lebih kuat selama beberapa tahun ini, itu masih jauh dari cukup. Vegeta sangat terkejut dan frustrasi. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xia, dan tubuhnya bergetar. Dia terkejut saat mengetahui bahwa di bawah aura Frieza yang menggemparkan bumi, pemuda misterius itu masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Aura Frieza sepertinya tidak berguna baginya. Apakah kekuatannya sudah mencapai level sedemikian rupa sehingga dia bisa menahan Frieza? Vegeta berpikir tidak percaya. Sungguh disayangkan Kakarot tidak membunuhmu di planet Namek, tapi ini juga karena takdir. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak dimaksudkan untuk mati pada saat itu, tetapi sekarang kamu telah datang ke bumi dan bertemu denganku. Sepertinya kamu telah menolak niat baik dari waktu Tuhan, jadi izinkan aku mengirimmu ke dunia bawah. Xia menyipitkan matanya dan berkata, lalu dia tiba-tiba menyerang. Wajah Frieza menjadi kaku, dan pupil matanya mengecil. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan pandangan terhadap Xia. Bang! Dengan suara teredam, hantaman dahsyat melewati dadanya. Mata Frieza berputar, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Bajingan, setetes darah mengalir dari sudut mulut Frieza. Wajahnya berubah ganas saat dia meraung keras, matanya merah. Tapi kali ini Xia tidak berencana melepaskannya, dan muncul lagi di dekat tubuh Frieza, sebuah tinju besar hampir memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Sangat cepat, saat ini, pikiran penyesalan melintas di hati Frieza karena suatu alasan. Namun sebelum Frieza dapat berbicara, tinju keras seperti baja menghantam kepalanya, dan pukulan kuat itu langsung meledak. Meskipun Xia menghentikan tinjunya tepat waktu, pukulannya masih terus berlanjut. Kepalanya rapuh seperti sebatang tongkat besar menghantam semangka, hancur berkeping-keping dan cairan putih ungu berceceran di tanah. Kepalanya meledak dengan satu serangan. Frieza dibunuh begitu saja oleh Xia dengan satu pukulan. Untuk sesaat, tempat itu menjadi sunyi. Semua orang tidak percaya dengan semua yang terjadi sebelum mereka. Kaisar alam semesta yang arogan dan kejam Frieza terbunuh hanya dengan satu pukulan.
Ini bukan pertarungan jalanan, menggunakan tongkat besi dan botol anggur untuk saling menyerang. Ini adalah pertarungan sesungguhnya. Mereka menganggapnya sangat sederhana, dan bahkan konyol karena mereka masih belum mencapai level itu. Namun pemandangan ini sangat mengejutkan hati mereka. Ahli, dia jelas merupakan ahli yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang bereaksi setelah beberapa saat linglung. Mereka memandangi noda darah tebal yang berceceran di seluruh tanah dan tubuh tanpa kepala yang anggota tubuhnya masih gemetar tak terkendali karena refleks gerakan saraf. Frieza dibunuh begitu saja. Krilin bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasakan sedikit kekeringan di tenggorokannya dan pupil matanya mengecil. Dia merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sangat bersemangat. Ya, Frieza sudah mati. Dia adalah kaisar alam semesta, tapi dia sebenarnya terbunuh oleh satu pukulan. Sungguh kekuatan menakutkan yang dimilikinya, wajah Yamcha menjadi pucat, seluruh tubuhnya sangat tegang. Vegeta dengan erat mengepalkan tinjunya, lengannya yang terus-menerus gemetar memperlihatkan pergulatan batinnya. Dia selalu sangat pantang menyerah, tetapi ketika menghadapi kekuatan absolut, masih ada ketakutan dan kekaguman terhadap ahli kuat tak dikenal di dalam hatinya. Jika aku bisa memiliki kekuatan seperti itu. Bab 589, Pejuang Z yang terkejut. Kali ini, terdengar suara tepuk tangan. Raja Dingin bahkan tidak melihat ke arah Frieza yang sudah mati. Tubuh kekarnya muncul di depan Siaya. Lumayan, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Anda dapat segera membunuh Frieza. Apakah Anda ingin menggantikan Frieza untuk mengikuti balapan terkuat? Saya bisa memberi Anda semua planet yang dikuasai Frieza. Perlombaan Frost Demon sangat berhati dingin. Aku membunuh putramu, apakah kamu tidak merasa sedih? Siaya bertanya dengan geli. Sial, aku tidak membutuhkan emosi yang tidak berguna seperti itu. Wajah dewasa Raja Dingin menunjukkan sedikit rasa jijik. Menurutnya, emosi seperti itu hanya dimiliki oleh makhluk tingkat rendah. Karena Frost Demons disebut iblis, tentu saja mereka juga memiliki mentalitas berhati dingin yang menyaingi iblis. Frieza memang sudah meninggal, namun meski masih hidup, dengan tunjangan yang cukup, meski mereka ayah dan anak, mereka bisa berselisih tanpa ampun satu sama lain. Raja Dingin awalnya sudah curiga dan iri pada kedua putranya. Bagaimana, apakah kamu ingin memikirkannya sedikit? Saya benar-benar minta maaf, tapi saya tidak tertarik untuk bergabung dengan Anda. Itu memalukan. King Cold terkekeh saat cahaya menerangi matanya yang merah darah. Dia berbicara dan tertawa beberapa waktu lalu, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan, dan dia menyerang Siaya tanpa peringatan apapun. Mati. Raja Dingin mengulurkan cakarnya yang tajam dan bergegas menuju Siaya, tapi dia melihat Siaya mencibir dengan jijik. Saat Siaya hendak mengambil tindakan, dia melihat sinar kecil berwarna merah darah terbang dari kejauhan, langsung menembus kepala Raja Dingin. Melihat ada yang sudah mengambil tindakan, Siaya pun mengurungkan niatnya untuk mengambil tindakan. Ekspresi Raja Dingin membeku, seolah dia tidak bisa mempercayainya, mata gelapnya perlahan kehilangan kilau kehidupan. Meski vitalitas ras Frost Demon kuat, mereka tetap akan mati jika kepala atau jantungnya ditembus. Siaya melihat ke arah datangnya sinar cahaya, dan melihat 18 memegang dagunya dengan satu tangan, dan mengarahkan jari tangan lainnya ke arah ini. Sinar energi itu keluar dari ujung jarinya. Lazuli, kenapa kamu menyerang? Wajah putih 18 sedikit berkerut, dan suaranya sedingin biasanya. Jangan buang waktu. Tidak perlu banyak bicara dengan pria lemah seperti itu. Ya, Siaya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kekuatan King Cold hampir sama dengan kuler ketika dikerahkan sepenuhnya, dan bahkan lebih kuat dari Frieza, namun kekuatan tersebut hanya bisa digambarkan sebagai lemah. Di mata pukul 18 selalu melakukan sesuatu secara langsung dan efisien, dan tidak akan pernah ucapkan sepatah kata pun ketika dia bisa menyerang. Ini juga berlaku untuk Android 17. Tidak perlu banyak bicara sampah, lakukan saja. Jika Anda bisa menyelesaikannya dengan tangan Anda, jangan pernah menggunakan mulut Anda. Dalam ketegasan seperti itu, bangsa Saiyan jauh di belakang mereka. Ketika Siaya bercanda dengan 18, Piccolo dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara apapun. Mereka tercengang beberapa saat sebelum bereaksi. Frieza dan ayahnya terbunuh, dengan mudahnya. Mereka menggosok mata mereka dengan kuat, dan perasaan tidak percaya tiba-tiba muncul di hati mereka. Jika Frieza dan ayahnya, yang telah menguasai alam semesta selama bertahun-tahun, dapat dibunuh dengan mudah, bukankah mereka semakin tidak berguna karena berjuang di bawah kekuatan tirani Frieza? Melihat kedua mayat sedingin es itu dengan tercengang, Piccolo tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, menyaksikan raja mereka dibunuh, para alien yang mengikuti Raja Dingin dan Frieza ke bumi semuanya mundur ketakutan. Melirik alien yang berencana mundur kembali ke pesawat luar angkasa berbentuk cakram, Siaya menggelengkan kepalanya dengan jijik. Orang serakah, meninggalkan mereka di dunia ini hanya akan mengganggu ketertiban di planet lain. Apakah kamu tidak berencana membunuh antek-antek Frieza? Kalimat selanjutnya diteriakkan kepada Piccolo dan yang lainnya. Ya, ada juga bawahan Frieza. Tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan bumi. Saat mereka memikirkan hal ini, Piccolo, Krilin, Tien Shinhan, Yamcha, dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Tidak bagus, lari. Para alien ini telah kehilangan jiwa mereka setelah kematian Frieza dan King Cold.
Ketika mereka melihat Z Warriors mengambil tindakan, mereka bahkan lebih ketakutan dan buru-buru melarikan diri ke segala arah dalam kelompok 3 atau 5 orang. Berhadapan dengan alien yang kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi, tidak membutuhkan banyak usaha. Tidak butuh waktu lama sebelum semua alien yang datang ke bumi mengikuti tuannya ke neraka, dan kemudian dengan suara ledakan, diledakkan bersama dengan pesawat luar angkasa tersebut. Siapakah dua orang ini? Di Lookout, kami yang lama juga tampak tercengang. Jadi, mereka sekuat ini. Dewa tingkat tinggi sebenarnya bisa mengabaikan Frieza sepenuhnya. Tak kalah kagetnya, ada juga Kai Utara yang selama ini memperhatikan situasi Frieza. Hei, siapa kalian? Gohan mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Gohan, rambut hitam, mata indah 18 berhenti pada Gohan dan mengerutkan alisnya, dan menyadari bahwa dunia ini berbeda dari dunia tempat dia tinggal. Ya, siapa kamu? Sedikit terkejut, Gohan mengangguk dan bertanya lagi. Karena dia bisa merasakan aura familiar dari Siaya, dia tidak merasa takut seperti orang lain. Siaya berjalan ke sisi 18 dan mengalihkan pandangannya ke Piccolo dan yang lainnya. Tidak peduli siapa kita, menurutku kamu harus lebih memperhatikan keberadaan Kakarot. Kakarot, apakah kamu tahu keberadaannya? Vegeta dengan cepat berjalan ke suatu tempat 1 meter dari Siaya, dan tiba-tiba bereaksi. Baru saja Siaya memanggil Goku dengan nama Kakarot. Dia bertanya dengan heran, apakah kalian berdua juga orang saya? Benar, saya seorang Saiyan, tapi Lazuli adalah penduduk bumi berdarah murni. Menunjuk ke angka 18 yang megah di sebelahnya, Siaya dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kamu bercanda, kan? Bagaimana penduduk bumi bisa begitu kuat? Krilin terkejut. Gadis cantik ini membunuh ayah Frieza hanya dengan satu jari. Dengan kekuatan seperti itu, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak bisa menjadi penduduk bumi biasa. Krilin menebak dengan benar, 18 adalah android, tetapi android juga bertransformasi dari penduduk bumi. Ada orang Saiyan lain di alam semesta. Vegeta bertanya dengan alis rajutan. Dalam kesannya, hanya ada dia dan Kakarot yang merupakan Saiyan berdarah murni, dan bukan pria di depannya. Karena Siaya dapat dengan mudah membunuh Frieza, dia juga pasti seorang Super Saiyan. Ya, tapi tidak di dunia ini. Misteri alam semesta jauh melampaui imajinasi Anda. Melihat pihak lain tidak mau menjawabnya, Vegeta juga bijaksana dan tidak bertanya. Tapi cukup mengetahui bahwa ada orang Saiyan lain yang masih hidup di alam semesta. Kali ini, Gohan berseru penuh semangat, tahukah kamu di mana ayahku? Kakarot akan segera tiba di bumi, tunggu saja beberapa jam lagi. Siaya tidak yakin apakah ruang waktu yang mirip dengan dunia karya aslinya adalah dunia trans murni atau dunia alur cerita karya asli setelah distorsi. Faktanya, dunia ini telah terpisah dari dunia trans. Telah terpecah selama beberapa tahun, dan kemungkinan berkembang menjadi dunia seperti Android Saga karya aslinya juga sangat tinggi. Sekarang dia telah menggantikan Trunks dan menyingkirkan Frieza dan King Cold, semuanya tampak bergerak ke arah Android Saga. Tapi untuk menentukan secara akurat lintasan mana yang diikuti dunia ini, dia perlu menemui Goku untuk mengetahuinya. Menurut detail yang dia ketahui, Goku di dunia Trans melayang di alam semesta setelah kehancuran planet Namek, dan tidak pergi ke planet Yardrat untuk mempelajari transmisi instan, dan kembali ketika bumi terancam oleh Frieza, jadi ketika Trunks mengenal Goku telah mempelajari transmisi instan, dia sangat terkejut. Dan di dunia alur cerita Android Saga, Goku jauh lebih riang. Setelah mempelajari transmisi instan, dia perlahan terbang kembali ke pesawat luar angkasa ketika kembali. Saat mendekati bumi, ia merasakan aura Frieza menghilang, sehingga ia tidak langsung menggunakan transmisi instan untuk mencapai bumi. Jadi perbedaan antara kedua dunia tersebut sedikit, terutama lintasan perkembangan Universe 7, hal ini dapat dipahami dengan melihat apakah Goku akan mampu memahami transmisi instan. Bagus, Goku akan kembali. Terima kasih atas bantuanmu, jika tidak, bumi akan berada dalam bahaya. Siaya tersenyum. Bahayanya belum berakhir, masih banyak hal yang menunggu Anda di masa depan. Lupakan saja, aku akan memberitahumu ini setelah aku bertemu Kakarot. Melihat pihak lain tidak bermaksud mengatakan apa-apa lagi, Piccolo dan yang lainnya tidak melanjutkan bertanya. Pada saat ini, Siaya mengeluarkan kapsul Hoi Poi dari sakunya, mengubahnya menjadi kabin berbentuk setengah bola di ruang terbuka, dan kemudian segera masuk. Lagi pula, menurut perkiraan Siaya sendiri, Goku akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 jam lagi untuk mencapai bumi, dan dia tidak akan menunggu di luar di bawah sinar matahari. Setelah berbaring diam di kabin selama beberapa jam, aura kuat mendekati bumi. Siaya membuka matanya, berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Dia membuka pintu dan memanggil 18, Kakarot mendekati bumi. Setelah melihatnya, ayo kita cari jejak Dr. Gero. Oke, 18 menjawab. Bab 590, mengungkap masa depan. Siaya dan 18 tahun keluar dari kabin, mengganti rumahnya kembali menjadi kapsul Hoi Poi dan menyimpannya, lalu memandang Vegeta dan yang lainnya yang sedang duduk di gunung berbatu tidak jauh dari situ. Kakarot mendekati bumi, kamu seharusnya bisa merasakan kinya. Petik 2. Apakah Kakarot akhirnya ada di sini? Mendengar apa yang dia katakan, Vegeta melepaskan telapak tangan yang diletakkan di atas lututnya dan mencoba merasakan dengan hati-hati, dan Ki Goku yang tidak menentu segera ditangkap olehnya. Itu memang Ki Kakarot, kata Vegeta acuh tak acuh.
Piccolo juga telah merasakan Ki Goku, dan ekspresi terkejut muncul. Pada saat yang sama, matanya yang menatap si ayah dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar. Ki Goku setidaknya berjarak ratusan ribu kilometer dari bumi. Dia hanya bisa merasakannya ketika pihak lain mengingatkannya. Kekuatan pihak lain benar-benar melebihi kekuatannya. Ayah sudah kembali, ayo cepat pergi. Gohan berteriak keras. Ya, kita tunggu dia di tempat Goku akan mendarat. Krillin dan Yamcha saling berpandangan, dan mereka berdua juga bersemangat. Secara kasar menentukan di mana Goku akan mendarat, mereka terbang ke langit satu demi satu, terbang menuju tempat itu. Tak lama kemudian, sebagian besar orang yang bisa terbang lenyap. Melihat mereka terbang menjauh, Bulma menghentakkan kakinya dan tidak tinggal diam, mendorong pesawat untuk mengikutinya. Segera si ayah dan 18 menjadi satu-satunya yang tersisa di dataran tinggi. Kita harus pergi juga dan melihatnya. Si ayah tersenyum pada usia 18 tahun. Dia juga ingin melihat apakah Goku telah mempelajari transmisi instan. 18 mendengus setuju dan dengan santai terbang ke atas, lalu menghilang ke dalam awan lembut berdampingan dengan si ayah. Sarang tua Dr. Gero di dekat lingkaran Arktik. Dr. Gero melihat gambar yang diambil oleh robot serangga dengan takjub. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan keterkejutan, dan kerutan di dahinya terkatup rapat. Gambar yang ditampilkan di layar secara mengejutkan adalah proses pembunuhan si ayah dan 18 Frieza dan King Cold. Wanita yang terlihat berusia 18 tahun itu, siapa itu? Adakah orang yang terlihat persis sama di dunia ini? Dan kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat dari 18 yang kubuat. Dr. Gero masih belum mengubah dirinya menjadi android saat ini. Android generasi baru-baru saja selesai dibangun belum lama ini, dan dia bahkan belum sempat memulainya. Melirik android 18 yang tergeletak dengan tenang di kabin hibernasi di tengah ruang penelitian dan kemudian pada gambar yang dikirim kembali oleh robot serangga, adegan 18 dengan mudah membunuh Raja Colt muncul di benak Dr. Gero. Entah itu penampilan, tingkah laku, gaya rambut, atau warna matanya, semuanya sama persis, tapi Android 18 miliknya baru saja selesai dibuat, dan angka 18 yang muncul di luar sepertinya lebih sempurna. Androidnya baru jadi tapi sudah ketinggalan. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk membunuh Goku. Dr. Gero mengertakkan gigi dengan ekspresi galak. Sejak kehancuran tentara pita merah, Dr. Gero telah meneliti dan mengumpulkan informasi dari dunia luar untuk menciptakan android yang lebih kuat. Dia melakukan ini bukan karena kesetiaannya kepada tentara pita merah, tapi karena ambisinya. Alasan memperhatikan Goku hanya untuk mencari lawan di android lengkapnya untuk menguji kekuatannya. Tidak diragukan lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih cocok selain Goku. Kekuatan wanita yang terlihat persis seperti 18 tahun itu di atas 18. Jika aku bisa menggunakan dia sebagai material, tidak, dia terlalu kuat, aku khawatir aku tidak bisa menangkapnya. Sepertinya saya harus terus meningkatkan kekuatan 17 dan 18. Terlebih lagi, alien yang menginvasi bumi, meski terlihat jauh lebih lemah, juga merupakan material yang bagus. Nah, jika saya bisa menambahkan gen mereka ke android generasi berikutnya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dr. Gero sudah tidak sabar untuk melakukan penelitian terbarunya. Di sisi lain planet ini, tempat terpencil dengan bebatuan bergerigi, vegetasi jarang, gundukan kecil terbentuk dari bebatuan yang penuh retakan sejauh mata memandang, dan hanya rerumputan berserakan acak-acakan yang bergoyang tertiup angin dingin berada di tempat terpencil, tanah. Angin dingin suram, dan tanaman tumblewit bergulung di mana-mana. Kakarot seharusnya mendarat di sekitar sini, kata si ayah sambil tersenyum begitu dia mendarat. Benar saja, setelah beberapa saat, suara gemuruh yang keras melukai gendang telinga mereka, dan bola merah menyala melintas di langit, ekor panjang yang menyala-nyala membuntuti di belakangnya seperti ular api yang mengaum dan terbang di langit. Jerit, suara itu semakin keras. Ledakan, bola tersebut menghantam tanah dan menghancurkan kawah besar dengan diameter 30 hingga 40 meter di atas tanah. Pasir dan debu yang bergulung-gulung beterbangan, dan asap segera menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, pintu pesawat di tengah kawah terbuka dan Goku keluar dari sana. Oh, kenapa semua orang ada di sini? Goku memandang semua orang dengan heran sambil melayang di udara, lalu datang ke depan Piccolo dan yang lainnya. Itu benar-benar Goku. Kamu akhirnya kembali. Frieza dan yang lainnya baru saja datang ke bumi. Saya hampir berpikir saya akan mati lagi. Krillin menepuk dada Goku dengan penuh semangat, masih ada rasa takut yang masih melekat di hatinya. Ayah, Gohan melemparkan dirinya ke arahnya. Menghibur Gohan, Goku menoleh ke Krillin dan yang lainnya dan berkata dengan serius, saya tahu Frieza belum mati, tapi dia telah menemukan pesawat luar angkasa saya. Dia tahu bahwa saya akan kembali ke bumi, jadi dia bergegas ke bumi terlebih dahulu. Ki Frieza kemudian menghilang, siapa yang membunuhnya? Itu mereka. Piccolo menunjuk ke arah si ayah dan 18 tahun di bawah dan berbicara dengan suara rendah, mereka membunuh ayah Frieza dan Frieza hanya dengan satu pukulan. Sangat kuat, Goku terkejut. Dia mengaku sebagai Saiyan, dan dia juga tampaknya seorang Super Saiyan. Vegeta berjalan mendekat dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang mencapai Super Saiyan. Memiliki Kakarot sudah cukup, dan sekarang seorang pria misterius telah muncul, tetapi betapapun enggannya perasaan Vegeta, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia masih jauh dari Super Saiyan.
Goku dengan ekspresi serius di wajahnya datang ke sisi Siaya, apakah kamu juga seorang Super Saiyan? Ya, Kakarot, aku tahu tentangmu. Beneran, tapi aku tidak kenal kamu. Bisakah kamu berubah menjadi Super Saiyan dan melawanku? Mendengar bahwa pihak lain juga Super Saiyan, darah tenang di hati Goku tiba-tiba mulai bergolak karena kegembiraan. Siaya menggelengkan kepalanya. Saya rasa ini tidak perlu. Kesenjangan antara Anda dan saya terlalu besar. Bahkan jika kekuatanmu meningkat beberapa kali lipat, kamu tidak akan mampu menahan satu jari pun dariku. God of Destruction Beerus menggunakan jarinya untuk mengirim Goku dalam kondisi Super Saiyan 3 terbang dan menjatuhkannya. Siaya tidak bisa dibandingkan dengan Beerus, tapi Goku juga bukan Goku pada masa itu. Begitukah? Meski sedikit menyesal, Goku dapat melihat bahwa pria di depannya tidak berbohong, dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Jika Siaya hanya sedikit lebih kuat darinya, Goku akan menantangnya tidak peduli apa yang dia katakan, tapi Siaya mengatakan bahwa meskipun dia meningkat beberapa kali, dia tidak dapat memblokir satu pun jarinya, maka dia tidak akan bisa menahannya, merasa perlu untuk menantang. Wajah Vegeta berubah setelah mendengar itu. Sial, perbedaan antara Goku dan dia begitu besar, bukankah itu berarti pangeran ini bukan tandingannya? Kenyataan berat menekan hati Vegeta, membuat wajahnya muram. Saat ini, Siaya memperhatikan pakaian di Goku. Kakarot, lihat pakaianmu, apakah ini pakaian Yardratian? Sudut mulut Siaya melengkung ke atas. Goku mengenakan pakaian Yardratian, artinya Goku telah mempelajari transmisi instan. Tampaknya dunia ini tidak sepenuhnya dunia Trunks, melainkan bergerak menuju jalur cerita karya aslinya. Jika tidak ada perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan di bumi, Babidi dan Dabura akan tetap membangkitkan Majin Buu di bumi. Ya, saya pernah ke planet Yardrat dan mempelajari keterampilan yang disebut transmisi instan. Tidak perlu dikatakan lagi, saya tahu transmisi instan. Siaya menyela Goku, memandang semua orang dan berkata, kalian semua sangat ingin tahu tentang asal-usulku. Faktanya, Lazuli dan saya berasal dari alam semesta paralel lain, di mana sejarahnya beberapa tahun lebih maju dari Anda. 3 tahun kemudian, android tangguh akan muncul. Menurut sejarah, kalian semua akan dibunuh oleh android. Tentu saja, dengan kedatangan kami, Anda tidak perlu khawatir tentang android dalam 3 tahun. Kata-kata Siaya mengejutkan, membuat Goku dan Piccolo tercengang. Siaya juga merasa cukup menarik bahwa suatu hari nanti dia akan berperan sebagai narator seperti Trunks. Bulma, seberapa besar kemungkinan adanya alam semesta paralel? Krillin diam-diam mendekati Bulma dan bertanya. Bulma berkata, menurut teori ilmiah, tidak ada penolakan tegas terhadap keberadaan dunia paralel. Dengan kata lain, semua itu kemungkinan besar nyata. Krillin sedikit tergagap. Tampaknya Siaya tidak perlu menggunakan kata-kata ini untuk menipu mereka. Apa maksudmu android itu sangat kuat? Bahkan Goku bukan tandingan mereka. Piccolo mengerutkan kening. Terlepas dari apakah yang dikatakan orang lain itu benar atau salah, menurut apa yang dikatakan orang lain, semuanya akan mati di tangan yang disebut android. Ya, aku juga terbunuh. Goku bertanya, tidak, kamu akan segera mati karena serangan jantung, jadi kamu tidak bertemu dengan android. Kata-kata Siaya membuat Goku benar-benar terpana. Bagaimana bisa? Jadi kamu harus segera mengumpulkan bola naga dan membuat keinginan untuk memiliki tubuh yang sehat. Goku mengerutkan kening. Sepertinya itulah satu-satunya cara untuk pergi. Sepertinya kamu memang berasal dari ruang waktu lain. Mengenai android yang Anda bicarakan, apakah benar-benar sekuat itu? Kakarot meninggal karena penyakit dan tidak melawan android. Mungkin android tidak bisa menandingi Super Saiyan. Vegeta juga menjadi serius. Dalam hatinya, Super Saiyan memiliki status suci yang tak tergantikan, dan hampir mencapai tingkat keyakinan bahwa tidak ada yang bisa membunuh Super Saiyan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.